Kami persilakan untuk menyampaikan kajian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadhan nabiyil karim, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali setelah libur Ramadan dan Syawal. Insyaallah sebenarnya tidak mudah memulai kembali pengajian yang sudah diliburkan, jadi kita akan sedikit mengejar beberapa bahannya yang sedianya disampaikan di bulan Syawal, yaitu diberi judul tertibnya turunnya Al-Quran, ya, tertib turunnya Al-Quran hingga Islamnya Bunda Khadijah. Ini ada 3 bagian sebenarnya. Idealnya disampaikan dalam 3 kali pertemuan, namun kita coba selesaikan dalam 1 kali pertemuan. Di kitab Ar-Raudhul Unuf, yaitu syarah dari kitab As-Siratun Nabawiyah Ibn Hisham, dimulai dari halaman 446 itu, Bunda Khadijah ketika wahyu sudah turun itu mencoba mencari tahu sebenarnya, ya, siapa yang mendatangi Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qamat fajama'at 'alaiha thiyabaha. Beliau mengumpulkan pakaiannya untuk perjalanan jauh. Tsumma talaqat ila Waraqah bin Naufal bin Asadin. Kemudian beliau menemui orang yang bernama Waraqah bin Naufal, wa huwa ibnu ammiha. Dia ini anak dari pamannya. Wa kana Waraqah, kenapa Waraqah yang didatangi? Qad tanassara. Orang yang ada yang mengatakan Nasrani, ada yang dinasranikan oleh para pendeta. Wa qara'a al-kutuba wa sami'a min ahli Taurah wal Injil. Dan dia ini, Waraqah bin Naufal ini biasa membaca kitab-kitab suci. Dan biasa mendengarkan pengajaran-pengajaran min ahli Taurah, dari orang-orang ahli Taurat, yaitu orang-orang Yahudi, wal Injil, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi pilihan Bunda Khadijah waktu itu tidak banyak. Ya. Yang mendapatkan wahyu suaminya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu itu belum ada orang lain. Belum ada yang masuk Islam. Makanya Bunda Khadijah ingin mencari tahu sebenarnya siapa yang mendatangi Muhammad, suaminya ini. Kita mengetahuinya sebagai Jibril, ya, malaikat Jibril. Tapi kan kita juga tahunya kan setelah 1000 tahun lebih. Setelah kita masuk Islam. Seandainya kita hidup di zaman itu, kita juga tidak tahu siapa yang menemui Nabi itu. Dan belum tentu kita juga beriman kepada Allahnya kan. Pada Allah dan Rasulnya. Kan orang-orang musyrik banyak yang pinter-pinter tapi nggak mau beriman. Ya, beriman itu bukan masalah pinter, ini masalah hidayah. Banyak orang yang lebih pintar, tapi tidak percaya. Sahabat Nabi ada yang orang-orang biasa saja, tapi bisa menerima. Ini pelajaran bagi kita bahwa hidayah itu Allah yang berikan. Dan kita harus menjaganya. Karena banyak orang yang sudah dapat hidayah terus murtad, keluar dari Islam. Ya kan banyak tuh rumah-rumah tangga begitu. Setelah menikah tahu-tahu yang satunya murtad. Atau anaknya. Jadi begitu kondisi. Jadi kalau sebagian orang ada yang mempersalahkan kenapa Bunda Khadijah nyarinya Waraqah. Saya balik tanya, harusnya nyari siapa? Gak ada orang lain. Kenapa nggak ke Abu Bakar? Abu Bakar belum masuk Islam. Kenapa nggak ke Umar, Utsman, Ali? Semuanya belum ada yang masuk Islam. Waktu itu baru Nabi. Kan nanti judulnya itu kan Islamu Khadijah binta Khuwailidin. Masuk Islamnya Khadijah. Jadi peristiwa ini sebelum Khadijah masuk Islam. Dia yakin bahwa suaminya nggak akan mungkin bohong karena sudah bertahun-tahun, menikah 15 tahun kan. Usia 25 tahun menikah, 40 tahun dapat wahyu, berarti 15 tahun pernikahan. Sudah tahulah 15 tahun kan suami istri pasti kenal. Tapi belum tentu juga ya, bisa jadi ada yang
belum kenal benar gitu. Tapi untuk Bunda Khadijah sudah tahu siapa Muhammad. Orang yang jujur perkataannya, akhlaknya baik. Jadi tidak mungkin dia bohong, kecil kemungkinannya, 0. Tapi dia masih ingin mencari tahu, kira-kira kalau di dalam agama yang lain peristiwa ini apa sih? Nah, itulah kemudian fa akhbarathu. Kemudian Bunda Khadijah menceritakan kepada Warokoh. Diceritakan sama dia. Jadi orang pertama yang tahu cerita tentang Rasulullah mendapat wahyu itu orang kedua. Orang pertama kan Bunda Khadijah. Orang kedua Warokoh. Bima akhbaroha, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, bihi Rasulullah SAW. Annahu ra'a wa sami'a, apa yang dia dengar, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Setelah diceritakan, sebagaimana Rasulullah menceritakannya kepada Bunda Khadijah, jadi ceritakan persis sama. Faqala Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal berkata, Kudusun, Kudusun, kata dia. Nah, Kudus itu diterjemahkan oleh Ibnu Hisham, dijelaskan, Kudus itu artinya malaikat, malaikat, kata dia. Oh ini malaikat ini, pasti makhluk suci, Kudus kan? Al-Quds, nah, itu kan Al-Quds, berarti masjid yang suci, Al-Quds. Kalau ada orang dari Kudus, Jawa Tengah itu, aslinya itu waktu dibangun ada yang mengatakan bahwa itu asal katanya dari Quds, Al-Quds, masjid Al-Quds, Masjidil Aqsa. Ini Masjid Aqsa, Al-Quds. Bukan Kudus rokok, bukan, itu datang kemudian. Jadi aslinya kota Kudus itu adalah asal katanya Quds, yaitu suci. Tapi kemudian dipakai oleh saudara-saudara kita dari Nasrani kan jadinya Kudus. Gitu. Karena Roh Kudus, karena ada istilah Roh Kudus. Aslinya bahasa Arab itu Quds, pakai qaf, bukan ka, bukan kaf. Quds. Jadi setelah dijelaskan karena dia rajin baca Taurat, rajin baca Injil, kan di dalamnya ada kisah tentang kenabian kan. Bagaimana nabi-nabi itu ketemu malaikat itu kan diceritakan. Jadi karena orang itu rajin baca, maka cepat dia mengerti. Kita juga gitu, karena rajin ngaji, cepat ngerti. Tapi kalau kita jarang ngaji ya susah ngertinya. Gitu ngomongnya itu. Responnya itu bukan, oh iya, saya sudah baca. Nah, itu responnya harusnya begitu. Bukan, Itu jangan. Respon kita adalah respon orang yang terdidik. Jadi kata dia, Kudusun, ini malaikat suci, ini. Walladzi nafsu Waraqah biyadihi. Demi yang jiwa Waraqah ada di tangannya. Lain kunti sadaktani, kalau kau berbicara jujur wahai Khadijah, ya Khadijah tu, laqad ja'ahun namusul akbar. Maka yang mendatangi, ja'ahu, mendatangi dianya hu-nya ini muzakkar, artinya Rasulullah. Yang mendatangi Rasulullah itu an-namus al-akbar, makhluk yang mulia. Itu ungkapan orang dulu kalau bercerita tentang Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril ini kan sudah ada sejak awal dunia ada. Sejak diciptakannya dunia kan Allah sudah menciptakan malaikat. Sudah. Jadi Jibril itu sudah sering ke bumi. Mendatangi dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua kenal dengan Jibril. Tapi istilahnya beda-beda. Ungkapannya, orang Jawa itu kan pangeran. Kalau orang Sumatera, pangeran, apa hubungannya pangeran? Pangeran itu artinya Allah. Pangeran. Gitu. Kalau kita yang nggak tahu kan, pangeran. Ungkapan saja berbeda. Jadi kata Waraqah bin Naufal, alladzi ya'ti Musa, persis sama dengan yang pernah membawa sesuatu mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah benar itu Khadijah setelah mendapat kisah bahwa Nabi didatangi sama Jibril, mendatangi Waraqah yang lebih banyak bacaannya. Ternyata betul Waraqah mengerti siapa yang menemui ini. Ini malaikat ini. Bahasa dia namus akbar. Ini juga pernah menemui Nabi Musa, pernah menemui Nabi Isa, semua Nabi. Jadi
Jibril itu kenal dengan semua nabi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini jelas kenapa Khadijah mencari Warokoh, karena orangnya pintar. Setelah itu wa innahu lanabiyyu, kata dia, dan dia ini Muhammad ini akan jadi nabi hadhil ummah, kepada seluruh manusia, seluruh manusia. Jadi pintarnya bukan main, tahu nih kalau didatangi Jibril, ya didatangi malaikat pasti akan menjadi orang hebat, akan menjadi nabi. Faquli lahu falyathbut, kata mereka, kata dia. Nanti kau datangi dia, balik ke rumahnya, karena rumahnya beda tempat. Datangi Muhammad, kasih tahu, hendaklah dia teguh pendirian. Langsung memberikan pesan bahwa menjadi nabi itu banyak tantangannya, banyak ujiannya, maka harus kuat, tegar. Ya, kayak kita lah kalau memberi nasihat kepada anak-anak itu kan, apalagi yang mereka yang sudah mau keluar dari rumah itu kan, baik itu kuliah atau mondok atau dia menikah, rumah sendiri, pasti kita pesannya itu sabar. Sabar ya nak, gitu kan. Sabar ya nduk, gitu ya. Sabar ya le, gitu ya. Sabar. Karena sebagus-bagus nasihat itu sabar. Sabar. Karena ada masalah nggak bisa cepat diselesaikannya. Ya kan? Ada masalah yang butuh waktu. Yang sudah menikah puluhan tahun saja masih punya masalah. Gimana cara menyelesaikannya? Bukan pinter-pinteran, bukan ngotot-ngototan, tapi sabar-sabaran. Kalau nggak sabar orang itu, nggak akan dia langgeng. Jadi kalau orang nanya apa rahasianya itu yang menikah sekian lama, sekian tahun harmonis, cuma satu kuncinya, sabar aja. Sabar. Yang lain tambahan. Kalau nggak sabar nggak bakal langgeng. Ya kan? Kalau ada kekurangan, butuh kesabaran. Punya kelebihan, butuh kesabaran. Kenapa? Kita lebih, partner kita nggak ngejer tuh, harus sabar. Jadi masya Allah, nasihat dari Warokoh ini pas gitu ya. Falyathbut, teguh, sabar. Faraja'at Khadijatu, kemudian Khadijah pulang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, fa akhbarathu biqauli Waraqah bin Naufalin. Dan dia memberitahu tadi. Jadi jujur istrinya, enggak diam-diam. Tadi kau pas istirahat, kan Rasulullah waktu pulang habis ketemu Jibril itu kan bergetar tuh badannya. Makanya dia nyender kan pembahasan kita sebelum Ramadan kalau masih ingat 2 bulan yang lalu. Nyender kepada Bunda Khadijah itu kan butuh orang yang percaya kepada dia. Kita kalau lagi shock itu kan jangan ketemu sama orang yang skeptis. Ketemu sama orang yang support. Support kita. Makanya penting support system. Jadi reaksi kita kepada orang yang kita cintai itu kalau ada sesuatu yang berat itu pertama kita kasih tenang dulu. Coba dengerin, saya suka akhir-akhir karena istri saya senang dengerin, saya juga senang dengerin nasihat-nasihat Dr. Aisyah Dahlan. Menarik itu. Gak pakai ayat panjang-panjang dia, tapi dia pakai penjelasan yang enak gitu. Kan kayak misalnya gitu, kalau suami baru pulang, contohnya sering banget itu, suami baru pulang, ya jangan dicerocosin dengan macam-macam masalah, nanti aja itu, kata dia begitu. Sama begitu juga, ya kasih tahu dari sudut pandang kayak itu. Nah begitu pentingnya. Jadi sang istri ketika pulang ngasih tahu dari mana, karena kan suami itu nggak suka, istrinya kemana nggak tahu tuh nggak suka. Maka ketika Bunda Khadijah balik ke rumah, langsung fa'akhbarathu, menjelaskan masalah khobarnya itu, menjelaskan kepada Nabi Muhammad. Dengan menjelaskan biqauli, perkataan, dengan perkataan Waraqah bin Naufal. Jadi Rasulullah tenang. Kan bisa jadi ketika ditinggalkan sama Khadijah itu kan bisa jadi Rasulullah bangun misalnya dari tidurnya kan. Mana istri saya? Tadi ada di sini. Nah. Ya. Jadi keterbukaan itu penting. Nah, dalam hal yang seperti itu dia meningkatkan trust ya, keyakinan kita. Tapi kalau ada misteri-misteri itu malah justru buruk. Jadi harus terbuka.
Ketika dikasih tahu bahwa, oh ya saya bertemu dengan Warokoh, memberitahu kepada masalah yang kau dapat hadapi, ya Rasulullah tidak ada sanggahan. Ya benar, bagus, biasa aja. Tapi kesimpulannya itu Masya Allah. Dijelaskan kan, bahwa benar ini. Ya Rasulullah juga sudah tahu bahwa ini Jibril kan, karena waktu ditinggalkan sama Jibril dari Gua Hira itu kan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, gitu kan? Sudah memperkenalkan diri. Tapi yang bisa mendengar itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya baru dikasih tahu. Nah, istrinya mencari tahu dan benar kembalinya betul. Kalau menurut Warokoh kata dia itu memang malaikat yang suci. Nah, ternyata ada kilas balik kisahnya ini. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu wan sarafa sana'a kama yasna' bada'a bil ka'bati fatafa biha. Ternyata betul, ketika ditinggalkan oleh Bunda Khadijah tadi, Rasulullah bangun dan baru ingat bahwa Rasulullah ketika sendirian lupa bahwa ketika turun dari Gua Hira, ada kebiasaan Nabi apa kalau turun dari Gua Hira? Tawaf dulu kan. Tapi hari itu karena ketemu Jibril, langsung ke rumah, lupa tawaf. Langsung ke rumah, langsung gemeteran, ditenangkan sama istrinya, tertidur. Istrinya pergi mencari tahu, nah dia bangun, wah dia ingat. Wah belum tawaf ini. Jadi Rasulullah itu ketika ingat, yang diingat pertama itu ibadah. Kan tawaf itu ibadah. Tawaf itu ibadah. Pengganti, kalau kita sekarang ke Masjidil Haram, tawaf itu pengganti sholat sunnah, sholat tahiyat masjid. Karena di Mekah itu, di Masjidil Haram, ketika kita masuk kan, tawaf itu merupakan pengganti sholat tahiyatul masjid. Jadi ibadah. Hebat ya Rasulullah itu. Baru saja tergoncang badannya, tertidur sebentar, pas bangun yang diingat itu apa? Kalau kita pasti habis capek itu yang dibangun, lapar, makan. Dia kan langsung buktinya bangun-bangun kan langsung ke dapur kan, buka, mana ini, oh minum, makan. Manusia tuh begitu. Kalau Nabi ketika bangun apa yang diingat? Bada'a bil ka'bati fatofa biha. Fatofa, tawaf. Langsung ganti pakaian, mungkin basuh muka, belum ada wudhu waktu itu. Karena Rasulullah baru jadi Nabi, syariat sholat belum ada. Kalau sholat belum disyariatkan, berarti wudhu belum diperintahkan. Jadi Rasulullah ya cuci-cuci muka mungkin. Langsung tawaf. Ternyata ketika tawaf itu, nih saya bayangkan ceritanya nih. Ini rumah Nabi, Gua Hira, ada Ka'bah. Rasulullah turun biasanya Ka'bah dulu, tapi langsung ke rumah, ketemu Khadijah, menjelaskan, tertidur kan, ditenangin sama Khadijah kan, dielus-elus, tertidur. Ditinggal Khadijah ke Warokoh. Ketika ditinggal ke Warokoh, Rasulullah bangun, ingat, belum ke sana, maka Rasulullah tawaf. Tawaf 7 kali kan? Itu tawaf 7 kali dari zaman Nabi Ibrahim itu. Bunda Khadijah udah pulang tuh. Jadi sempat pulang dulu. Sebentar. Sebelum pulang nih ke Ka'bah. Ternyata Warokoh langsung ke Ka'bah. Hebatnya Warokoh itu juga langsung ke Ka'bah. Tahu sifat orang baik. Zaman itu tawaf. Di zaman jahiliyah, orang yang bertauhid, tidak menyembah berhala, itu tawaf itu cirinya. Karena orang musyrik tawafnya itu main-main, sambil siul-siul, ngobrol-ngobrol. Bahkan mohon maaf nih kalau haji jahiliyah itu tidak pakai busana. Ya jadi udah kayak apa ya sih, nggak tahu. Udah kayak apa istilahnya itu? Sudah kayak main-main lah, main-main. Nah, baris berikutnya ini adalah menggambarkan ketika Rasulullah bertemu Warokoh pas selesai tawaf. Falakiyahu Waroqatu ibnu Naufalin wa huwa yatufu bil Ka'bah. Ternyata Warokoh mendatangi Rasulullah ketika wahwa itu kan huwanya ini menuju Rasulullah. Wa yatufu. Jadi Rasulullah pas tawaf tuh, pas selesai itu didatangi sama Warokoh. Warokoh langsung berkata kepada Nabi, padahal Warokoh ini buta orangnya. Buta.
Berarti untuk dari rumah ke Ka'bah itu pasti butuh usaha. Kalau kita buta kan susah jalan. Kalau kita punya mata bisa melihat, gampang jalannya insya Allah. Tapi kalau orang buta ya mungkin dia berarti ini niat nih berangkatnya. Niat berangkat. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya ibna akhi, akhbirni bima ra'aita wa sami'ta." Wahai anak saudaraku, itu panggilan dekat saja, tidak ada hubungannya, tidak benar-benar resmi keluarga, bukan. Tapi bicara dekat saja. Kenapa dekat? Kenapa seperti saudara? Seperti anak, seperti keponakan. Karena Warokoh itu kan keluarga Khadijah. Khadijah itu kan istri Nabi, kan sudah beristri Rasulullah waktu menjadi Nabi. Jadi orang dekat, ya Rasulullah tahu Warokoh. Kata Warokoh, tolong dong ceritain sebagaimana yang kau lihat dan kau dengar. Ya Rasulullah juga sudah tahu kan bahwa, tapi Khadijah tadi sudah ketemu dengan Warokoh kan, sekarang malah ketemu di sini, mungkin agak kaget sedikit, tapi nggak kaget banget. Ya, karena Warokoh bertanya tentang sesuatu yang memang sudah ditanyakan sama Bunda Khadijah. Apa kisahnya? Fa akhbarahu Rasulullah SAW faqala lahu Warokoh. Diceritakan persis, ternyata ceritanya sama dengan Bunda Khadijah. Mungkin Warokoh itu mendatangi Nabi itu supaya langsung double check gitu. Memastikan lagi benar gak ya ceritanya seperti yang diceritakan tadi. Fa akhbarahu Rasulullah SAW. Setelah diselesaikan, setelah diceritakan, faqala lahu Warokoh berkata, "Waladi nafsi biyadihi." Sesungguhnya demi yang jiwaku ada di tangan, demi Allah. Innaka lanabiyyu hadhil ummah. Walaqad ja'aka namusul akbar alladhi ja'a Musa. Kata dia, yang menemui engkau itu malaikat yang agung. Maksudnya Jibril. Dan dulu pernah menemui Musa. Ya. Pernah mendatangi Musa. Kemudian dia langsung memberikan 4 nasihat. 4 nasihat. Kata dia, wala tukadzibannahu wala tu'zayannahu wala tukhrijannahu wala tuqatilannahu. 4. 1. Engkau pasti akan didustakan. Yang kedua, engkau pasti dianiaya. Nomor 3, engkau pasti diusir. Nomor 4, engkau pasti akan dibunuh. Tapi saya kasih keterangan, dicoba dibunuh. Karena orang nggak berhasil kan membunuh Nabi. Walaupun kita tahu waktu Rasulullah mau hijrah, masih ingat mungkin pernah dengar kisah hijrah kan? Sebelum Rasulullah hijrah itu rumah Rasulullah itu dikepung. Dikepung dengan 7 orang yang mewakili 7 suku. 7 kabilah. Diketuai sama Abu Jahal, yang paling kesel sama Nabi itu Abu Jahal. Nah 7 orang ini ceritanya mendobrak masuk terus membunuh Rasulullah bareng-bareng. Supaya suku Nabi kabilah Banu Hashim tidak berani nyerang. Karena waktu itu ada diskusi. Kalau cuma 1 yang membunuh nanti jadi perang. Kalau cuma 2 Banu Hashim masih berani. Tapi kalau 7 Banu Hashim tidak akan berani. Maka Rasulullah rumahnya dikepung. Jadi benar kan? Wala tukadzibannahu, didustakan. Kan benar didustakan. Rasulullah berapa kali dakwah itu diketawain. Dicemooh. Wala tu'zayannahu, Rasulullah juga pernah dianiaya. Lagi sholat, ditarik itu ininya, gamisnya, sampai hampir jatuh Nabi. Kemudian diusir, jelas. Akhirnya hijrah kan Nabi. Tapi yang keempat, membunuh, tidak berhasil. Di Mekah nggak berhasil, di Badar nggak berhasil, perang Badar nggak berhasil, di perang Uhud nyaris. Bapak luka-luka Nabi waktu di perang Uhud. Perang Khandaq gak berhasil. Fatu Mekah Rasulullah malah menang. Nah pertanyaannya adalah, dari mana Warokoh kok bisa tahu apa dia Nabi? Bukan. Dia bukan orang-orang spesial, tapi dia punya kelebihan. Yaitu dia rajin baca tadi Taurat dan Injil. Taurat dan Injil itu bercerita tentang bagaimana kisah nabi-nabi. Nabi kan ada yang didustakan. Nabi kan ada yang dianiaya. Banyak Nabi yang dianiaya. Coba baca semua cerita Nabi itu, pasti ada penganiayaan pada Nabi. Bahkan Nabi itu kalau nggak diganggu nggak kerja sebenarnya. Karena dia berdakwah lah dia diganggu kan. Coba kalau kita diam-diam aja di rumah, nggak ada masalah. Ada juga sih masalah, tapi masalah lain. Masalah kesendirian. Coba kalau kita berdakwah, pasti ada respon kan.
Ibu-ibu misalnya ngaji, ngajak temennya, ayo ngaji yuk. Rajin amat tuh. Ayo ngaji yuk, ngaji. Pasti ada respon. Responnya nggak selalu positif kan? Nggak selalu positif. Nah itulah ujian kecil kita. Kalau Nabi itu sampai difitnah, sampai dibunuh, sampai diusir. Kalau kita paling cuma diomongin aja. Paling disindir-sindir. Paling di grup WA diketawain. Kecil lah resikonya. Gak seberapa dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya foto-foto itu saya letakkan di situ. Itu foto patung-patung yang suka disembah di zaman jahiliyah. Macam-macam itu. Ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang setengah orang, setengah binatang, nggak tahu tuh. Mungkin mereka dapat patung-patung ini kan dari luar. Aslinya orang Arab tuh kan bertauhid. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kan bertauhid. Tapi gara-gara ada satu pedagang yang ketika berdagang ke Syam, beli patung. Kenapa dia beli patung? Karena di sana disembah. Dia tanya, kenapa patung ini disembah? Kata orang sana, kalau disembah nanti dagangannya laris. Wah menarik juga kata dia, dibawa pulang. Itulah asal muasal orang Arab akhirnya nyembah patung. Gara-gara iseng satu orang. Jadi janganlah kita itu suka membawa satu kebatilan. Karena nanti seluruh orang ikut, dosanya ditanggung. Makanya yang bagus-bagus aja lah itu. Ngomong yang bagus, ya sikap yang bagus. Karena kalau bagus itu kita dapat pahalanya kalau orang ikut. Tapi kalau kita jelek, ngomong jelek, perilaku jelek, orang ngikutin kita dapat dosanya. Dapat dosanya. Makanya kata Nabi Man yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaklah dia berkata baik. Au liyasmut, atau diam. Jadi kuncinya itu berkata baik. Kalau ada yang ngikutin, dapat pahala. Tapi kalau nggak bisa berkata baik, ada emosi tuh, kayak mau marah gitu. Berhenti aja, mending diam. Kenapa diam? Karena diam itu aman kita. Aman. Jadi apa tadi? Empat nasihat dari Warokoh. Siap-siap didustakan, siap-siap dianiaya, siap-siap diusir, dan siap-siap dibunuh. Kan pertanyaannya, dari mana dia tahu? Karena dia rajin baca Taurat, rajin baca Injil. Itu dua kitab suci belum masih ada yang asli. Belum seperti sekarang yang sudah mulai dihilangkan, kan berita tentang Rasulullah hilang. Di Taurat dan Injil itu kan ada tentang Nabi Muhammad. Tapi dibuang sama mereka. Karena mereka takut nanti umatnya ngikut Islam semua. Dibuang. Kemudian Warokoh berkata, wala in ana adraktu, seandainya saya masih ada, saya sampai kepada masa dzalikal yaum, di hari itu di mana engkau didustakan, di mana engkau kan Rasulullah waktu dapat wahyu kan belum ada perintah dakwah. Belum ada perintah dakwah. Jadi selama belum berdakwah belum ada gangguan. Tapi kalau sudah berdakwah pasti ada gangguan. Nah kata dia, wala in ana adraktu dzalikal yaum, kalau saya sampai masih hidup, karena Warokoh sudah tua. Kalau saya masih hidup dan usia saya sampai kepada hari itu tuh maksudnya hari di mana engkau didustakan, hari di mana engkau dianiaya, hari di mana engkau diusir, hari di mana engkau akan dibunuh. La'ansurannallaha nasran ya'lamuh. Pasti saya akan bantu engkau dengan pertolongan yang Allah tahu aku mampu. Jadi Warokoh ini bukan tipikal orang yang pembelajar saja, kan ada orang yang rajin baca tapi nggak bisa tindakan. Tapi Warokoh ini baca pinter, cerdas, bisa melihat, menghubungkan fenomena, sekaligus juga orang pemberani. Karena dia menyatakan, wahai Muhammad, nanti kalau kamu sudah dakwah, kalau sudah mulai ada banyak ancaman, gangguan dan sebagainya, saya akan bantu engkau. Tapi kita semua tahu bahwa Warokoh meninggal dunia sebelum tahun ketiga kenabian. Rasulullah itu
3 tahun pertama itu dakwahnya tertutup. Baru ketika tahun ketiga turun surah Al-Hijr ayat 94 itu, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, baru Rasulullah diperintahkan dakwah secara terbuka. Barulah 4 hal yang disebut Waraqah itu terjadi. Tapi Waraqah meninggal sebelum itu. Sebagai bentuk kasih sayang Waraqah, thumma adna ra'sahu, ditarik kepalanya Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Tarik kepalanya, didekatkan. Orang Arab itu kalau menghormati seseorang, mencium kepalanya atau memegang, mengusap-usap kepalanya. Kalau orang Indonesia diusap-usap kepalanya, marah dia. Marah dia. Kita tuh, apaan gitu kan? Nah, coba ibu-ibu, megang kepala ibu-ibu. Marah ibu-ibu juga. Apa gitu kan? Karena kita tidak terbiasa dengan penghormatan dengan cara itu. Tapi kalau ketemu orang Arab, dipegang kepalanya. Orang Arab yang benar ya, yang benar. Itu maksud dia memberikan apa kayak kita memberikan penghormatan. Tsumma adna rasahu, kemudian kepala Nabi didekatkan minhu kepada dia. Faqabbalahu, diciumnya itu kepala kening. Sering kan lihat kalau di Arab itu orang mencium kening. Kalau kita cium kening itu suami istri biasanya. Orang-orang biasa nggak mungkin. Fataqabbala ya'fukhuh, mencium keningnya. Tsumman sarafa Rasulullah SAW ila manzili. Setelah itu berpisah. Itulah terakhir kali Waraqah bertemu dengan Nabi, memberitahu prediksinya, dan kemudian menghormatinya dengan cara khas orang Arab. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumah. Nah dari situlah Nabi SAW sedikit banyak sudah tahu nih konsekuensi dakwah. Ya, makanya berat ngajak orang berdakwah itu. Karena orang berdakwah itu pasti banyak gangguannya. Qala Ibnu Ishaq, lanjutkan lagi. Sekali waktu, ini kan sudah jalan nih, berjalan. Bunda Khadijah belum masuk Islam, enggak langsung masuk Islam. Jadi ada beberapa saat Bunda Khadijah itu belum masuk Islam. Dan Rasulullah enggak maksa juga. Rasulullah enggak maksa. Enggak datang-datang terus tiba-tiba harus masuk Islam, enggak. Natural aja. Rasulullah belum ada siapa-siapa waktu itu yang masuk Islam. Belum ada satu. Nah sekali waktu annahu haddatha an Khadijah radhiyallahu anha qalat li Rasulillah. Sekali waktu Bunda Khadijah ingin menguji ceritanya, menguji. Bukan menguji Nabi, tapi menguji kebenaran wahyu lah. Berkata kepada Nabi, fa idza ja'aka fa akhbaroni bih. Kalau Jibril datang, kasih tahu aku. Kalau Jibril datang, kasih tahu aku. Ya mungkin dia lagi masak, lagi apa, beres-beres di rumah. Atau lagi bisnis. Kan Bunda Khadijah itu bisnisnya dari rumah. Bunda Khadijah punya 3 perusahaan. Dulu pernah dibahas, 3 perusahaan, ngurus dari rumah. Jadi Bunda Khadijah punya penghasilan. 3, 1 dari orang tuanya, 2 dari mantan suaminya. Sebelum Nabi kan pernah nikah 2 kali. Dua-duanya meninggal. Cerai mati. Baru suami ketiganya itulah Rasulullah SAW. Nah ketika dalam kesibukan seperti itu, dan Rasulullah juga mungkin sedang di rumah, karena Jibril itu beberapa kali datang, tapi Rasulullah ceri tangannya setelah Jibril pergi. Maka dia penasaran, tolong fa'idha ja'aka, kalau dia datang kepadamu, fa'akhbirni, segera beritahukan kepadaku, bihi, tentang dia, tentang kedatangannya. Nah betul ternyata tidak lama setelah itu faja'ahu Jibril, datang Jibril kama kana yasna, sebagaimana biasanya. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah langsung ingat pesan istrinya kan, langsung teriak kepada Khadijah yang lagi dalam rumah tapi berbeda tempat ya. Satu di depan, satu di belakang, tahu di samping. Ya Khadijah, kata dia. Ya Khadijah. Orang Arab kalau manggil ya, oi kalau itu. Tapi enggak lah, itu sopan. Ya Khadijah, ya Khadijah. Hadza Jibril qad ja'ani, kata dia. Ini Jibril sudah datang kepadaku. Bergegas Khadijah datang. Lagi di ruangan sana datang mendatangi suaminya. Apa kira-kira yang mau dilakukan sama? Sedangkan Khadijah nggak bisa lihat Jibril. Yang bisa melihat Jibril hanya Rasulullah
Tapi Jibril bisa melihat manusia, baik Rasulullah maupun orang lain. Kebayang? Jibril bisa melihat Nabi dan orang sekitarnya. Tapi orang sekitar Nabi nggak bisa lihat Jibril. Rasulullah bisa lihat Jibril. Ngerti sekarang? Nah, kita lihat. Kira-kira mau ngapain Khadijah? Mau salaman sama Jibril? Kira-kira apa, Bu? Kira-kira apa? Hanya makan. Malaikat nggak makan. Apa kira-kira ya? Kalau sudah baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, tahu ini. Udah curi start. Apa kira-kira? Ibu, kalau suaminya Muhammad SAW, terus suatu hari dia datang, bilang saya jadi nabi, ibu kira-kira mau ngapain? Nggak tahu. Seneng aja, gitu, seneng aja. Ibu-ibu sini belum pernah bermimpi jadi istrinya Nabi kan? Belum pernah. Iya, jadi makanya nggak kebayang Ustaz, kami belum pernah jadi mimpi istrinya Nabi. Iya. Kira-kira aja apa ya ingin dilakukan sama Khadijah itu kira-kira? Apa ya yang buat penasaran dia itu apa? Hah? Kalau mau tahu ayat kan pasti ujung-ujungnya dikasih tahu, nggak perlu nanya. Kan Rasulullah itu tidak ada satu ayat pun yang diturunkan Allah melalui perantara Jibril kecuali diberitahu kepada umatnya. Gak ada yang disembunyikan. Ya ini kayaknya buat saya sendiri aja. Gak ada. Semua disampaikan. Kan di dalam Al-Quran disebutkan itu. Apa? Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak ada hawa nafsunya kalau urusan dengan ayat. Semuanya disampaikan. Semua perkataan Nabi itu ayat. Kalau lagi berbicara tentang Al-Quran, gak ada yang ditahan sama Nabi. Jadi bukan hanya tentang Al-Quran pastinya. Apa ya? Istri solehah itu kebayang nggak ngapain gitu? Apa yang dia khawatirkan dengan suaminya? Nah gitu saya kasih kunci. Sosoknya oke. Penasaran kan sosoknya kayak apa? Ada lagi? Kalau perkataan itu pasti dikasih tahu nanti. Pasti dikasih tahu, gak usah nanya. Terus saja masak, nanti lama-lama pasti kasih tahu sama Nabi. Kan Rasul itu berkewajiban menyampaikan seluruh wahyu. Pasti bukan masalah itu. Apa yuk? Gimana? Ya gimana bentuknya gitu? Oh posisinya, oke. Di mana posisinya? Emang terus mau diapain? Kasih tempat duduk? Jibril nggak duduk dia. Oh iya. Sudah dikasih tahu rokok. Merespon. Support, dukungan, oke. Oke, bagus Pak. Belum ada yang kena ini. Terlalu pagi dikasih pertanyaan. Oke lah kita buka aja ya, biar nggak penasaran. Qalat hal tarahu, kata Khadijah, apakah kau masih melihatnya? Jibril itu masih ada? Naam, kata Nabi, ada nih. Qala fatahassarat wa alqat khimaroha. Apa yang dilakukan sama Khadijah? Dibuka kerudungnya. Berarti Khadijah berkerudung waktu itu. Padahal belum ada perintah untuk menutupi kepala. Berarti Khadijah ini perempuan bagus, perempuan solehah. Sekalipun ayat tentang hijab belum turun. Hebat Bunda Khadijah. Makanya jangan ada orang yang mengatakan Bunda Khadijah begini, begitu itu. Belum ngaji itu. Iya, dibuka sama dia khimarnya. Coba kita pikir, jangan lihat situ, jangan lihat dulu. Kenapa buka khimar, kenapa buka jilbab? Ngetes siapa? Ngetes Muhammad, gak ada masalah. Muhammad udah sering lihat dia gak pakai jilbab. Kenapa Jibril perlu dites? Itu dia. Kalau diajak berpikir pasti dapat jawabannya. Karena kepengen ngetes ini Nabi atau bukan. Karena kalau jin suka melihat perempuan gak pakai. Dapat kan? Dapat. Ya. Dibuka sama dia. Wa Rasulullah SAW jalisun fi hijriha. Waktu itu Rasulullah SAW lagi duduk nempel dengan Khadijah. Jadi Khadijah pas datang itu langsung merapat kepada suaminya. Tsumma qalat lahu hal tarahu. Sekarang masih kelihatan enggak? Dia lari ke dekat suaminya, buka kerudungnya, nempel suaminya. Ada enggak? Ada enggak Jibril kata dia? Jawaban Nabi qala la. Pergi dia. Jibril tadi ada. Ada kata Nabi, ada enggak dia? Ada.
Lari dia mendekati Nabi, buka jilbabnya. Terus dia tanya, Jibril masih ada nggak? Nggak ada, kata Nabi, pergi tadi. Gara-gara kau buka. Kira-kira yang kalau aurat dibuka, tapi mengalihkan pandangannya atau pergi dari situ, bahaya apa enggak? Tapi kalau tetap melotot, paham? Paham enggak? Paham. Dahsyat ya Bunda Khadijah ini. Banyak masih sisi kehidupan Khadijah yang kita belum tahu. Sekalipun ibu-ibu belum tentu tahu. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Hebat itu cara membuktikannya. Masya Allah. Setelah itu dia pakai lagi, dirapikan lagi tentu saja. Qalat ya ibna am, wahai anak pamanku. Itu panggilan mesra ya. Uthbut wa abshir. Teguh dan gembiralah. Wallahi demi Allah. Innahu sesungguhnya Jibril tadi lamalakun. Lamalakun. Pastilah, benerlah seorang malaikat. Wa mahada bisyaiton. Pasti dia bukan setan. Kalau menurut hadis yang lebih panjang lagi, Khadijah tutup lagi. Jibril datang lagi, memberitahu kepada Nabi, ya. Untuk, ya tadi jangan gitulah, gitu. Istilahnya jangan gitulah. Jibril walaupun malaikat nggak punya hawa nafsu, tapi untuk menjaga apa istilahnya kesucian itu, walaupun Jibril sebenarnya nggak perlu kan sama Khadijah, karena dia malaikat itu kan nggak perlu manusia, tapi untuk menjaga supaya semua ini dalam keadaan suci, maka Jibril tidak berkenan bertemu, menunggu Khadijah pergi dari situ, ya, sekalipun Khadijah tidak bisa melihat. Makanya jadi kaidah fikih bahwa ketika orang itu membuka aurat, bukan masalah, nggak ada siapa-siapa, bukan ngomong begitu. Loh, kok kamu kok buka aurat? Nggak ada siapa-siapa. Iya, kau nggak bisa lihat, tapi yang melihat kan banyak. Itu. Makanya masalah aurat itu dalam Islam itu penting sekali. Penting sekali. Makanya ada ayat yang menyuruh untuk menundukkan pandangan. Kecuali misalnya untuk pengajaran, kesehatan, pendidikan, boleh. Darurat. Misalnya ada motor kecelakaan di jalan kan, ibu-ibu jatuh terus terbuka pakaiannya. Nah maka kalau laki-laki datang segera langsung tutup. Laki yang benar tuh langsung ditutupkan pakaiannya. Baru ditolong. Ya. Itu jangan ditinggal juga. Tapi jangan kemudian dibiarkan terus. Seperti itu. Ya kan? Gitu. Lanjut. Insyaallah. Waalaikumsalam. Fabtudi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bagian kedua. Bagian pertama tadi sudah, ini bagian kedua. Kemudian mulailah turun kepada Rasulullah SAW bitanzil, turunnya Al-Qur'an fi syahri Ramadan. Jadi Ramadan lah. Pertama-pertama awal Quran itu turun di bulan Ramadan. Ingat Bapak, ingat Ibu-ibu bahwa Ramadan di sini Ramadan yang belum disyariatkan puasa. Belum. Kenapa? Karena Ramadan itu baru turun ayatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kapan turunnya itu? Tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu tahun Rasulullah hijrah ke Madinah 2 tahun. Sedangkan ayat ini, ayat-ayat awal itu baru turun Rasulullah masih di Mekah. Jadi selama di kota Mekah 13 tahun setelah jadi nabi, tidak ada perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, gak ada. Jadi Rasulullah sudah sering ketemu Ramadan 13 kali paling gak ketemu Ramadan kan, 13 tahun kan, 13 kali ketemu Ramadan, tidak puasa Ramadan sekalipun. Baru setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun kedua, bukan tahun pertama, tahun kedua baru turun surah kutiba alaikumusiyam. Jadi Rasulullah itu berpuasanya dari tahun kedua sampai wafatnya tahun ke-10. Berarti Rasulullah itu berpuasa Ramadan, puasa wajib Ramadan itu hanya 8 kali. Hanya 8 kali. Jadi jangan ditanya Rasulullah kok nggak puasa Ramadan sih di bulan di Mekah. Ya itu pertanyaan yang nggak perlu. Kalau sudah ngaji pasti tahu jawabannya. Karena tidak perlu Rasulullah, karena tidak diwajibkan.
Terus Rasulullah puasanya apa? Kan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada umat sebelummu. Nah, Rasulullah sebelum turunnya surah perintah berpuasa Ramadan itu, Rasulullah hanya puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari saja. Jadi ada puasa Nabi, ada. Mengikuti Nabi mana? Dari Nabi Musa. Nabi Musa. Bukan. Iya, ada yang mengatakan dari Nabi Musa, ada yang mengatakan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu salah satu bentuk syukurnya selamat ketika air banjir, itu adalah puasa 3 kali setiap bulan. Kalau Nabi Musa puasa 3 kali setiap hari itu, setiap bulan itu adalah karena diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Gitu. Jadi Rasulullah pun berpuasa 3 hari setiap bulannya. Biqauli azza wa jal syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu surah Al-Baqarah 185. Qala al-Suhaili, kemudian dijelaskan oleh Imam As-Suhaili, annal Qur'ana unzila fi syahri Ramadan. Betul bahwa Quran itu turun pertama kali di bulan Ramadan. Lebih tepatnya lagi wa fi lailatul qadri, di malam Lailatul Qadar min Ramadan. Wa hadza yahmilu ta'wilain. Ada 2 takwilnya. Ada 2 penafsirannya. Ya. Yang pertama, ahaduhuma an yakuna arada ba'da nuzuli wa awwalahu. Yang pertama itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ada permulaannya saja di bulan Ramadan. Setelah itu turun di bulan-bulan yang lain. Itu maksudnya. Yang pertama. Karena kalau turunnya hanya di bulan Ramadan saja, berarti 11 bulan kosong. Gak mungkin. Masa Rasulullah berdakwahnya hanya 1 bulan per tahun, kan nggak mungkin. Sedangkan tantangan itu setiap tahun. Bahkan ada ayat-ayat yang turun di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi kalaupun ada tadi kalimatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, dalam Al-Quran 185, bulan Ramadan adalah di mana kami turunkan Al-Quran. Maksudnya pertama kali diturunkan. Setelah itu ya turun terus. Turun. Karena Quran itu turun sesuai dengan keperluan manusia. Ya tentu yang menilainya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya di bulan Syawal, itu di bulan Syawal ada perang Khandaq, turun surah Al-Ahzab. Itu berarti surah Al-Ahzab turunnya bukan di bulan Ramadan. Bulan haji, banyak kan ayat tentang haji turun ketika Rasulullah berhaji. Rasulullah dalam usianya hanya sekali berhaji. Maka itu tidak turun di bulan Ramadan, turunnya di Zulhijjah. Nah, gitu. Jadi jelas ya dalilnya bahwa ada anggapan pertama bahwa disebutkan itu maksudnya pertama kali turunnya saja. Ya. Karena apa? Li'annal Qur'ana nazala fi aktsara min 20 sanatan. Karena Al-Qur'an itu turun lebih daripada 20 tahun. Lebih tepatnya 23 tahun. Jadi Quran itu turun selama 23 tahun. 13 tahun ketika di Mekah, tambah 10 tahun ketika di Madinah. Baru selesai. Ya. Fi Ramadan wa ghairihi. Baik yang di bulan Ramadan maupun yang di luar bulan Ramadan. Nah itu tafsir yang pertama. Harus kita tahu. Yang kedua, maqala Ibnu Abbas. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak dari Al-Abbas. Al-Abbas itu paman Nabi, berarti keponakan. Wathani maqala Ibnu Abbas annahu nazala jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Jadi kata Ibnu Abbas, ini saya belum kasih judul ini Mas XXX. Biasanya saya kalau belum tahu judulnya apa ya, saya silang-silang dulu aja. Nanti kalau sudah tahu judulnya baru saya tulis. Yang lain kan ada judulnya tuh. Ya kan ada judulnya. Saya baru nggak yang ini. Loh ini nggak ada judulnya. Alhamdulillah ada judul lagi, hilang sebentar. Saya tangguhkan, tapi saya nggak isi. Ya. Mungkin ini tafsir, kalau mau dikasih judul ya, tafsir ya, tafsiron, dua tafsir tentang surah Al-Baqarah 185. Tulis sendiri kalau memang perlu, nanti saya koreksi. Saya tuh kadang-kadang suka kalau lagi ngetik itu, lagi banyak pikiran yang lain, akhirnya lupa mau ngapain gitu. Nah, saya foto biar nanti dikoreksi. Maaf.
Yang kedua, wathani, tafsir yang kedua, maqala Ibnu Abbas tadi. Dia turun jumlatan wahidatan. Jadi Al-Quran itu kata Ibnu Abbas, dulu pernah Rasulullah memberitahu kepada kami bahwa Quran itu sudah lengkap. Di sisi Allah sudah lengkap. Sudah lengkap. Diturunkan satu paket. Tapi nggak langsung ke bumi. Berhenti di Sidratul Muntaha. Berhenti di langitnya bumi. Berhenti di situ. Lengkap sudah. Nah, turunnya itu di bulan Ramadan. Baru setelah itu turun sedikit-sedikit. Katanya begini. Ya. Annahu nazala jumlatan wahidatan ila sama'id dunya, turun ke langit dunia itu satu paket udah lengkap. Faja'ala fi baitil izzah, namanya Baitul Izzah. Ada Sidratul Muntaha, ada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia, tempat yang di mana Allah meletakkan Al-Qur'an yang belum dijamah siapapun. Lengkap. Tsumma nazalat minhu. Setelah itu turun dari langit dunia itu ke dunia ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Al-ayatu ba'dal ayati. Satu ayat demi satu ayat. Wasuratu ba'da surati. Satu surat demi satu surat. Fi ajwibatis sa'ilin. Menjawab permasalahan. Kan ada yang Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, jelaskan kepada kami tentang harta rampasan, maka turun surah Al-Anfal. Ya Allah, jelaskan kepada kami sosok Yahudi, karakter mereka, turun surah Al-Maidah. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang Lailatul Qadar, maka turun surah Al-Qadar. Jadi ajwibah berupa jawaban dari pertanyaan dan permohonan. Wa nawazilati al-hadithah. Oh enggak ada nih al-hadithah, enggak pakai tasydid di fa-nya itu. Maaf, dua salah langsung satu halaman nih, kebanyakan udah. Al-hadithah. Ya. Jadi turun ayat demi ayat, surat demi surat, menjawab pertanyaan serta untuk menjawab fenomena alam atau satu kejadian. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah tahu nanti sempurnanya seperti apa. Sempurnanya seperti apa. Ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi rentang waktu Quran itu sudah diatur sama Allah. Turun segini, nanti turun sedikit demi sedikit sampai Rasulullah meninggal. Gak ada tuh Al-Quran, wah kelebihan nih. Rasulullah sudah meninggal tapi Quran belum selesai, nggak ada. Makanya dalilnya ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah mati, meninggal dunia, Al-Quran sudah selesai. Wa hadza ta'wilu ashbahu bidzahir. Ini ada keserupaannya wa as-sahha fin naqli, dan lebih tepat bisa dicerna oleh akal. Wallahu a'lam. Tapi yang paling tahu tentu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu bisa ditanya nanti sama orang, Quran itu turunnya bertahap apa sekaligus? Bisa jawab dua-duanya. Bisa bertahap, bisa sekaligus. Kalau yang bertahap tadi ada dalilnya, ya dari Imam Suhaili, yang sekaligus dari Ibnu Abbas. Yang pertama itu dari Ibnu Umar. Bisa dua-duanya. Apa enggak bentrok? Enggak. Karena Quran itu turun ke langit bumi, setelah itu turun ke bumi, sampai selesai semuanya. Ada yang mentakwilnya, turun dari Allah itu ya sesuai dengan ketetapan Allah. Enggak pakai berhenti dulu. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Qala Ibnu Ishaq, tsumma tatamu al-wahyu. Maka setelah itu turunlah wahyu itu secara berurutan. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Ingat ya, kepada Rasulullah, bukan kepada orang lain. Jangan sampai nanti kita percaya ada orang yang dapat wahyu. Nggak ada. Orang nama wahyu ada, tapi nggak dapat wahyu dia. Namanya aja wahyu. Karena ada suka tuh orang ngaku-ngaku. Saya dapat, kemarin itu saya dengar ada teman-teman yang men-share video. Ada orang namanya siapa gitu, Khan atau siapa dari Pakistan. Ngaku-ngaku sebagai nabi. Kaget saya, dia muter-muter katanya apa? Tanah Abang. Ngapain nabi keliling-keliling Tanah Abang? Iya, mungkin cari-cari ibu-ibu kalinya, iya.
Ada ibu-ibu kurang duit mau belanja kan dibayarin biar jadi pengikut. Ada-ada aja. Ini orang nggak ngaji. Kalau dia ngaji dia tahu tuh nggak ada lagi. Mau dia sepinter apa, sehebat apa, secakep apa, nggak ada urusan, nggak ada lagi. Tsumma tatamul wahyu ila Rasulillah, kepada Nabi saja. Nggak ada. Nggak ada orang bilang, misalnya percayalah saya masih punya ayat-ayat yang nggak turun kepada Rasulullah. Kafir. Kok bisa mengklaim begitu? Sehebat apa dia? Kok bisa dapat wahyu? Rasulullah aja geteran bergemetar-gemetar itu dapat wahyu. Ada orang kelihatan, ya pokoknya nggak usah dibahas lah. Wahwa, iya kan lucu aja dibahas begitu ya. Pokoknya ibu-ibu semua di sini aman ya, nggak ada kan pengikutnya siapa Sadiq Khan atau apa siapa namanya itu. Saya juga nggak ingat namanya. Nggak ada kan? Nggak ada yang suka ke apa namanya ke Tanah Abang gitu. Ke Tanah Abang iya ya, tapi nggak ketemu. Alhamdulillah. Ya kalau ketemu jangan ikut-ikut lah. Karena ada pengikutnya tuh videonya. Nggak usah dicari-cari videonya, nggak usah dicari-cari. Pokoknya ada orang dari Pakistan ngaku-ngaku sebagai orang mendapat wahyu, mendapat petunjuk, memberitahu nanti tahun sekian. Saya sudah sering banget ketemu orang yang meramal nanti tahun sekian, nanti kiamat. Pas hari tahun itu datang dia nggak ada. Mungkin maksudnya kiamat tuh dia yang kena kiamat. Herannya masih ada yang percaya di Indonesia nih. Ada orang percaya, wah dia sampai dia jual rumah, jual apa. Karena gurunya bilang, besok kiamat, dah jual saja ke sini murah-murah, nggak ada harganya lagi besok. Ditipu. Jadi tipu kan, itu penipuan kan. Kita jual tanah, meyakini besok kiamat, padahal kata Nabi tak ada satupun orang yang tahu kapan kiamat. Termasuk Nabi. Nabi ditanya tentang kiamat, kata Nabi yang bertanya dan ditanya nggak ada yang tahu, nggak lebih tahu kata Nabi. Kan ditanya itu kan mata sa'ah, kapan waktunya kiamat? Kata Nabi, tadri, aku nggak tahu. Dan kata Nabi yang nanya maupun yang ditanya tidak ada yang tahu, tidak lebih tahu. Wa huwa mu'minun billahi musaddiqun bima ja'ahu minhu. Ya. Jadi wahyu turun kepada Nabi dan Rasulullah beriman kepadanya, kepada Allah dan membenarkannya. Jadi kalau ada orang tidak membenarkan Al-Quran, ini kehilangan keimanan. Jarang baca masih bisa diampuni. Enggak pernah baca berat itu. Tapi kalau sampai enggak beriman, enggak percaya, oh itu bahaya. Lepas itu. Ya. Kalau males masih bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau sudah tidak percaya, enggak susah gimana memperbaikinya. Gimana? Kita duduk di sini kan karena percaya kepada Allah dan Rasulnya, pada Al-Quran dan hadis. Qad qabilahu biqabulihi. Ya. Maka Rasulullah SAW menerima tugas dengan sepenuh hatinya. Sepenuh hatinya. Jadi kalau kita dikasih tahu sama Allah dalam Al-Quran, terima sepenuh hati. Walaupun merasa belum ngerti benar gitu ya, tapi terima. Karena Al-Quran itu kan butuh keimanan, butuh intelektualitas juga untuk memahaminya. Ada ayat yang mudah menjawabnya, menerimanya. Tapi ada juga yang sulit, harus ngaji berkali-kali gitu. Terutama tentang waris, tentang perang, tentang perbudakan, itu perlu berkali-kali tuh. Gak bisa sekali jadi. Kecuali orang hebat. Tapi yang jelas Rasulullah SAW menerima sepenuh hati. Gak pernah Rasulullah sekalipun mengeluh. Mengeluhkan tentang tugas yang gak pernah. Nyerah gak pernah. Sedih pernah. Sedih ketika orang gak mau nerima. Ya wajar lah sedih. Kan kita juga begitu kan. Ngajak orang gak ada yang sedih. Tapi kan gak berhenti kita. Gak boleh berhenti. Ngaji itu ibaratnya sekalipun tinggal ibu sendiri yang ngaji. Yang lain udah mundur. Tetap ngaji. Siapapun dia duduk di sini. Selama kebaikan disampaikan. Ngaji. Jadi jangan terpengaruh. Pas sampai situ ngelihat. Wah sepi. Balik. Justru kalau sepi masuk supaya meramaikan. Jangan nanya di grup, sudah rame belum? Emang kalau rame baru ngaji, kalau sepi nggak ngaji, kan lucu juga. Ada dia bukan di sini, di tempat lain gitu, suka nanya gitu. Iya udah rame. Saya bilang nggak rame kalau nggak sama kamu, nah ya, akhirnya dia datang. Jadi begitu. Wa tahammala binhu ma hammalahu ala ridha al-ibad.
Dan Rasulullah itu mengemban tugas. Hammala. Yuhammilu. Hamil. Ibu-ibu tuh sering disebut hamil. Kalau punya anak kan, hamil itu membawa. Kata kerjanya sama. Hamil. Bahasa Arab hamil itu. Jadi, tahammala mengemban, membawa. Kalau ibu-ibu disebut hamil, karena membawa anaknya kan. Hamil kan gak bisa. Ibunya di sini, anaknya di mana, kan gak bisa. Harus nempel kan. Itulah kenapa orang Arab menyebutnya dia membawa bayinya. Makanya di Al-Quran dihargai dengan tinggi. Ketika Allah mengatakan, sakit di atas sakit. Ya, wahnan ala wahnin. Itu. Nggak ada sakit yang lain yang penggambaran seperti orang melahirkan. Nggak ada. Saking tingginya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahammala minhu ma hammalahu ala ridha'il ibad, dan mengemban tugas sekuat-kuatnya, ma hammalahu, sekuat-kuatnya, yaitu bersabar, tak peduli dengan tanggapan-tanggapan manusia. Ala di situ maksudnya bukan untuk, tapi sekalipun. Ala ridha'il ibad, enggak nyari-nyari kepuasan orang lain. Jadi ketika kita berdakwah itu bukan supaya dia seneng, supaya dia gabung, enggak. Dakwah itu sampaikan saja, maka sebaik-baiknya, tentu saja sampaikan sebaik-baiknya. Masalah dia senang apa bukan itu bukan urusan kita. Gak bisa kita mengajak orang senang, kita gak bisa. Gak usah juga mengerjakan itu, karena gak mungkin. Gak mungkin kita membuat orang lain semuanya senang kepada kita, gak bisa. Yang penting tugas sudah disampaikan dengan sebaik-baiknya, contoh yang bagus, lebih baik lagi, apa istilahnya itu, mencontohkan yang baik, nah sudah. Ala ridha'il ibad, tidak mencari-cari pengakuan dari hamba-hamba yang lain. Siapa yang kita cari? Allah saja. Allah saja. Wasakhatihim, ya. Ridha'il ibad wasakhatihim, jadi maupun persepsi-persepsi mereka. Wan nubuwah, sedangkan kenabian itu athqalun wa mu'natun, berat dan ada beban. Berat ada beban. Karena kalau tidak ada bebannya pasti mudah. Sedangkan Nabi didesain untuk mengemban tugas yang berat. Itu Nabi. Sehingga umatnya tidak berat. Kalau Nabinya ringan, umat yang berat. Kalau Nabinya berat, maka umatnya insya Allah ringan. Yang ringan itu saja kita masih kadang-kadang merasa berat. La yahmiluha, tidak dapat memikul beban dakwah ini, wala yastati'u biha, dan tidak ada yang mampu bertahan untuk mengerjakannya illa ahlul quwwati wal azmi, kecuali mereka-mereka yang Allah beri kekuatan dan berikan tekad, azmi. Makanya para nabi itu kadang-kadang disebut sebagiannya ulul azmi. Azmi maksudnya tekad. Ya, orang yang punya tekad. Orang yang punya tekad itu dia disiplin. Ya. Mau hujan, kan ada orang, itu kan ada yang olahraganya angin-anginan. Kalau lagi rame olahraga ikut, lagi terang ikut. Tapi kalau hujan nggak berangkat dia. Tapi kalau yang azmi, yang punya tekad, mau dia hujan kayak mau apa, tetap olahraga. Nggak bisa di luar, di dalam. Pokoknya jam segitu, sekian lama olahraga. Kenapa? Karena tujuan olahraga itu mencari sehat. Dan sehat itu menjadikan kita hamba Allah yang kuat. Kalau kuat Allah senang. Kalau kuat kita bisa ibadah, bisa tahan lama, memiliki kekuatan. Itu yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi itulah ahlul quwwah wal azm minar rusuli bi'aunillahi ta'ala wa taufiqihi, dan mendapatkan naungan, pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi saja masih perlu petunjuk. Bagaimana manusia? Manusia biasa. Ini panjang, saya sudah katakan panjang. Jadi akan panjang. Kemudian Ibnu Ishaq mengatakan, lima yalqauna minan nasi wa ma yaruddu alaihim mimma ja'u bihi anillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Sulit sekali bertahan kalau tidak punya tekad, enggak ikhlas. Orang tuh kalau enggak ikhlas tuh gampang mundur.
Ya kan, gampang capek, gampang ngeluh. Tipikal orang yang ikhlas itu dia tahan banting selama dia. Tahan dari gangguan perbuatan manusia. Karena manusia suka meremehkan. Kalau kita nggak kuat diri diremehkan, direndahkan orang, nggak bakal lama kita. Kita harus punya tekad. Wa ma yaruddu alaihim, dan ditolak oleh manusia. Sering Rasulullah ditolak manusia. Tapi tetap saja Rasulullah, wahyu yang datang mimma ja'u bihi anillahi subhanahu wa ta'ala, maka tetap disampaikan. Jadi Rasulullah itu nggak pernah baper. Wah ini nggak diterima, ya udah besok nggak usah didatangi. Enggak, Rasulullah tuh yang nerima didatangi, nggak nerima datangin lagi sampai dia nerima atau dia berpaling. Ya, memang wahyu itu spesial. Dia harus disampaikan, suka nggak suka. Famada Rasulullah SAW ala amrillahi ta'ala ala ma yalqa min qawbihi minal khilafi wal adha. Rasulullah tetap melangkah, tetap melaksanakan perintah Allah sekalipun perbuatan buruk dari kaumnya itu, baik yang menentang maupun yang menganiaya, tetap saja berangkat terus. Makanya setiap pagi Rasulullah itu berpisah dengan Khadijah. Kan Rasulullah kan kalau berangkat itu dilepas sama istri. Dilepas sama istri. Kadang-kadang Rasulullah pulang sedih, ditanya sama istrinya. Udahlah jangan sedih, besok sampaikan lagi gitu. Kadang-kadang Rasulullah gembira, kenapa? Abu Bakar masuk Islam. Wah senangnya bukan main. Makanya kalau ada yang masuk Islam zaman itu, senangnya bukan main, walaupun cuma satu. Karena banyak kan orang nolak. Jadi kalau kita kadang-kadang baru sekali dua kali ditolak orang udah putus asa. Rasulullah berkali-kali itu. 3 tahun itu ngajak orang banyak yang nolak, lebih banyak yang nolak daripada yang nerima. Baru dapat bonus ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. 1 kota masuk Islam. Kebayangkan senangnya Nabi. Ya. Begitu deskripsi di dalam Sirah Nabawiyah bahwa Rasulullah itu nggak kenal putus asa. Maka kita juga kalau ada masalah-masalah apa itu hadapi terus. Terutama kalau menyangkut dengan suami istri gitu kan. Ada masalah-masalah yang kurang, beresin. Jangan ngandelin orang. Apalagi pihak ketiga, jangan. Beresin sendiri, perbaiki terus, minta sama Allah terus. Selama kita tidak menyerah, Allah pun tidak menyerah. Ya. Kemarin itu ada peristiwa yang agak mengagetkan saya. Kita itu dari kecil, ketika anak-anak masih kecil, itu cukup terbantu dengan ada seorang yang memang kami percayai dia suka antar jemput. Sejak dari masih dia lajang sampai dia punya keluarga, sampai anaknya 3. Orangnya rajin banget, orangnya itu jarang mengeluh. Pokoknya kita cocok lah sama dia. Ya. Jadi dari dia punya beca, sampai dia punya motor, itu ngikut kita. Tapi dia tinggal di rumah, jadi dia punya rumah sendiri, ngurus antar. Hampir seluruh anak-anak kami itu pasti ada masa-masa di mana dia antarkan ke sekolah, sampai anak-anak itu bisa jalan sendiri. Nah kemarin itu tiba-tiba istri saya bilang, Bi, itu sebulan namanya nih, sudah cerai kata dia. Oh kaget saya. Kapan? 6 bulan kata dia sudah. Kok dia nggak lapor kita ya? Dalam hati saya kan sudah cukup dekat gitu kan. Kok ya bilang itu, mungkin kalau bilang sebelumnya mungkin kita bisa bantu gitu ya. Gimana caranya supaya nggak putus lah gitu. Gimana prosesnya? Gak diceritain, tapi singkatnya, ya karena istrinya tiba-tiba minta cerai, sesederhana itu. Ya sudah saya pulangin Pak. Ada fightnya gitu. Tapi saya mikir juga, mungkin dia sudah fight, kita nggak tahu aja. Iya kan? Jadi bulan Desember berarti kan 6 bulan yang lalu, kita bulan Desember lah, November, Desember. Jadi istri dia minta cerai, ya sudah kata dia, bawa balik ke rumah orang tuanya di kampung, serahkan balik-balik baik-baik, cerai, anak dia urusin. Orang baik ini yang kami tahu, anak-anaknya dibiayai terus saja, walaupun pas-pasan hidupnya. Ya kita kadang-kadang carikanlah bonus-bonus dia itu dari, kan dia tergolong mustahik ya, pokoknya kita pastikan dia dapat lah dari mana dapat lah. Kalau kurang-kurang apa rumah sakit dan sebagainya terbantu. Tapi kaget aja.
Kayak gitu aja. Jadi dunia itu kadang-kadang kita nggak tahu persis ya apa yang terjadi. Semalam tuh jadi pikiran saya gitu, karena kepikiran gitu. Tapi saya salut juga itu Allah punya buat dia setenang itu. Setenang itu. Allah. Itu saja. Entah dari mana tadi cerita ini. Oh ini, karena Nabi itu dia nggak pernah nyerah ya. Nggak pernah nyerah. Terus saja. Itu mungkin dari situ saya kepikiran. Nah sekarang bab yang terakhir. Tapi sudah 9:30 nih. Gak apa-apa lah ya. 10 menitan lagi lah insya Allah. Nah, bagaimana Bunda Khadijah menerima Islam? Judul di kitabnya itu Islamu Khadijah binti Khuwailidin. Wa amanat bihi Khadijatu bintu Khuwailidin wa saddaqat bima ja'a minhu. Sederhana penjelasannya. Khadijah binti Khuwailid itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hambatan. Mudah prosesnya. Dan langsung membenarkan karena memang sudah lama berinteraksi dengan Nabi. Kalau orang itu kan mengenal Rasulullah dulu, baru mengenal bahwa dia adalah Nabi, Rasulnya Allah. Kalau Bunda Khadijah sudah tahu siapa dia. Gitu. Tinggal lagi menerima kenyataan bahwa dia dipilih Allah untuk menjadi seorang Rasul. Buat orang yang tidak kenal Nabi mungkin 2 kali proses kan, kenal dulu baru kenal Islamnya kan. Kalau Bunda Khadijah sudah kenal orangnya, tinggal Islamnya saja ini. Kalau dari proses kita bahas dari awal tadi, kita sudah tahu pasti dia masuk Islam. Tinggal nunggu waktu saja karena dia sudah mengambil kesimpulan, melakukan tindakan untuk memastikan bahwa ini suaminya ini aman. Yang menemani, yang mendatangi suaminya ini bukan setan. Bener gitu. Kan usaha itu kan. Usaha sudah maksimal lah untuk seorang istri untuk memastikan bahwa suaminya ini dalam lingkungan yang baik, yang benar gitu. Usaha. Jadi masing-masing kita itu, baik suami maupun istri itu memang harus berupaya agar saat pasangan kita tuh ada di lingkungan yang baik, bersama orang yang baik. Ya, selalu dalam kebaikan. Walaupun tidak mungkin sempurna tapi begitu. Saling. Ya, kalau tidak ya ibaratnya kita cuma menunggu datangnya masalah. Ya, menunggu datang masalah. Sekalipun sudah sama-sama dewasa, tapi dalam banyak hal kita harus saling jaga. Ya, makanya kadang-kadang sebelum kajian siang tuh saya tanya gitu, atau bikin joke yang lucu-lucu aja, bikin ketawa, bikin senyum. Ya, karena kami baru ketemu lagi nanti sore gitu, malam. Ya. Harus ada upaya kita untuk menjaga. Kalau bukan kita yang jaga, ntar yang jaga orang lain. Parah juga nanti. Iya. Makanya kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama dijaga. Insyaallah. Fa khaffafallahu bidzalika an nabihi. Maka dengan itu Allah mudahkan. Fa khaffafa. Khaffaf. Bahasa Arab yang artinya ringan. Maka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala Islamnya Khadijah. Termasuk juga diantaranya Allah jadikan Khadijah itu meringankan juga urusan Nabi. Waduh. Jadi Allah memuji Bunda Khadijah itu nggak tanggung-tanggung ya. Kan orang biasanya suami itu dikasih kekuatan gitu ya untuk ya menopang keluarga. Tapi dalam hal ini Allah memposisikan bahwa Khadijah ini yang meringankan tugas Nabi. Masya Allah. Jadi perannya besar. La yasma'u syai'an mimma yakrahu. Tidak pernah Nabi itu kalau mendengar sesuatu yang tidak disukainya, apa yang paling tidak disukai Nabi? Orang menolak dakwah. Tidak suka Nabi. Tapi Rasulullah bisa memahami setiap orang punya pilihan. Tinggal Rasulullah ulang lagi. Min raddin alaihi. Atau orang yang mendustakan. Wa takdzibin lahu. Atau membohonginya atau menjauhinya. Fayahzunuhu dzalika illa farrajallahu anhu bihi idza raja'a ilaiha. Maka Allah jadikan ketika Rasulullah pulang ke rumahnya ketemu dengan istrinya, farrajallah, menjadi sesuatu yang menghapuskan kesedihan. Nah, gitu. Makanya tidak salah kalau peran istri itu menghapuskan kesedihan suami. Karena konteksnya begini, zaman dulu yang paling sering keluar rumah itu suami.
karena harus kerja dan sebagainya. Sedangkan istri itu hakikatnya base-nya itu di rumah. Jadi yang paling sering ketemu masalah itu suami dulu. Makanya kalau suami pulang itu farrajallahu anhu, punya tanggung jawab untuk meringankan bebannya. Tapi sekarang dunia berubah, istri kerja juga, ya kan? Sehingga yang punya masalah di luar ini suami istri. Ketika pulang sama-sama capek, repot kan? Yang satu butuh perhatian, yang satu juga butuh perhatian, akhirnya saling minta diperhatikan. Itulah kenapa suka ada orang lain yang memperhatikan. Makanya ketika pulang kita harus punya ekstra energi, jangan dihabisin semua. Karena di rumah itu kita nanti perlu saling memperhatikan. Tapi di dalam posisi ini Allah menyebutkan Bunda Khadijah itu sebagai yang farrajallahu, Allah jadikan anhu bihi idza raja'a ilaiha, yang menghapuskan kesulitan Nabi itu ketika raja'a, kembali ya, ke rumah. Jadi Bunda Khadijah itu sekalipun bisnisnya banyak, tapi dia jadi yang menyambut di rumah itu. Menyambut di rumah. Nah, ibu-ibu mungkin suaminya mungkin nanti pulang agak sorean misalnya kan. Atau sekarang suaminya di rumah kalau misalnya sudah pensiun, ya. Atau yang mengantar ke sini. Apapun itu, pahami posisi ketika pulang, ya. Nah ini ilmu-ilmu seperti ini dipakai. Salah satu yang paling disukai, jangankan orang biasa, laki-laki biasa, Nabi saja perlu mendapat perhatian dari istrinya. Ya. Karena tidak semua Nabi itu istrinya solehah juga. Iya, Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya bukan hanya tidak solehah, tapi menyimpang. Lebih senang sama perempuan-perempuan. Dalam konteks ini, hubungan yang tidak boleh. Kalau ibu-ibu kan temannya perempuan semua kan, karena pengajian, nggak apa-apa. Jangan sampai senangnya itu sampai melewati batas, itu nggak boleh. Nanti jangan sampai mengulangi masalah fitnah istri Nabi Lut alaihissalam. Karena akhirnya kan termasuk yang dihujani Allah dengan batu-batuan itu di kampung halamannya, itu termasuk istri Nabi Lut, mati di situ dia. Sedihnya bukan main. Makanya kata Allah, berpalinglah engkau, tinggalkanlah tempat itu, jangan menoleh ke belakang. Karena kalau noleh pasti sedih. Kebayang nggak noleh kampung lagi dihajar habis-habisan sama Allah, ada istri di situ. Atau kalau dibalik ada suami di situ, pasti sedih. Makanya kalau kisah nabi-nabi itu dibahas lagi itu luar biasa. Luar biasa. Tuthabbituhu. Jadi peran Bunda Khadijah tadi apa? Farroja, menghapus kesalahan, melapus kesedihan. Yang kedua, tuthabbituhu, menguatkan. Jadi bukan hanya menghapus yang buruk-buruk, tapi menguatkan. Karena Rasul itu besok harus berangkat lagi. Dan tidak pernah Rasulullah, hari ini nggak usah berangkat ya. Kemarin kesel banget. Nah, nggak pernah tuh. Kalau kita kan kadang-kadang kalau kesel kan besoknya nggak mau berangkat. Kesel banget aku, besok nggak usah berangkat deh. Rasulullah tetap berangkat. Sekalipun hari kemarin itu nggak ada yang nerima, besok tetap berangkat dakwah lagi. Siapa yang mendorong Nabi untuk terus semangat? Bunda Khadijah. Ya. Jadi sebenarnya Rasulullah kalau dipikir-pikir lebih senang di rumah. Iya kan? Daripada keluar. Tapi karena tugas, tetap harus keluar. Maka istri harus mendorong itu. Tuthabbitu. Kalau sekarang mungkin istri mendorong suami keluar, ya cari nafkah diantaranya. Ya, karena ada juga laki-laki yang males kan kayak gitu. Apalagi kalau istrinya, saya mendengar ada kisah-kisah nggak enak juga itu. Istrinya, tadinya suaminya kesulitan nafkah. Dia minta kesediaan istrinya bekerja untuk, sebenarnya istrinya bisa boleh menolak karena tidak wajib dalam Islam untuk cari nafkah. Tapi karena istrinya kasihan sama suaminya, ikutlah kerja dia. Ternyata ketika kerja dua-duanya yang maju suami istrinya. Harusnya sang suami ini malu harusnya dia. Tapi malah, ya udahlah yang di rumah kata dia. Saya kenal gitu. Malu juga. Saya bukan siapa-siapanya. Malu. Kebayang nggak? Kan harusnya kan membantu. Begitu suaminya sudah jalan lagi kan.
balik lagi. Secara psikologis pun suami itu lebih senang memberi daripada minta. Kalau benar. Lebih senang ngasih daripada minta. Ya kalaupun dia minta ambil sesuatu ya untuk kebutuhan minimum lah. Minimum lah. Gitu kan. Nah, berarti kita juga punya tanggung jawab mendidik anak-anak laki-laki untuk punya mentalitas qawam, mental memberi nafkah. Itu. Tapi mendidik juga anak-anak putri untuk ketika darurat dia bisa bantu suaminya. Tapi jangan jadi tumpuan nantinya. Bang, abang yang berangkat. Tadi kan aku udah bantu. Keluar medannya dikit. Itu. Ya kan, butet, gaya butet. Karena kalau enggak tuh suami asik-asikan dia rumah. Kalau dia yang tipikal anak manja kan dulunya. Istrinya, ada juga istrinya yang memang hasilnya banyak pula gitu kan. Ada di rumah aja dia. Betah dia di rumah kan enggak boleh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah penopang. Adalah pemberi nafkah bagi an-nisa. Nisa di situ maksudnya bukan perempuan tapi rumah tangga. Ada juga menafsirkan an-nisa maksudnya yang memimpin rumah tangganya perempuan tapi yang menafkahinya suami. Wa tukhaffifu 'alaihi, dan meringankan beban. 3 jadi fungsi Bunda Khadijah yang beliau mainkan ketika Rasulullah awal-awal berdakwah. 1 yang menghapuskan kesedihan, 2 yang menyemangati agar berangkat, 3 meringankan beban. Jadi Bunda Khadijah itu sebelum masuk Islam pun sudah terlibat dalam dakwah itu. Walaupun dia sendiri belum bersyahadah, tapi sudah membantu suaminya. Luar biasa. Wa tusaddiquhu wa tuhawwinu alaihi. Membenarkan, ya tentu nggak mungkinlah istrinya bertentangan dengan suaminya, kan nggak lucu. Sekaligus melindunginya, wa tuhawwinu, karena ada juga di antara keluarga-keluarga Rasulullah SAW tuh yang suka ganggu, seperti Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil, wah luar biasa. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu Jamil. Jamil tuh cakep. Itu kalau lagi nyerang Nabi, yang maju Bunda Khadijah. Berarti Bunda Khadijah ini bukan perempuan yang lemah, bukan. Tekadnya kuat. Dia tahu kapan dia harus menyediakan bahunya untuk disenderi Nabi, tapi dia juga tahu kapan dia harus menyender ke Nabi. Dahsyat nih. Kalau kita selalu film-film atau cerita-cerita itu kan selalu istri nemplok ke suaminya. Padahal ada saatnya tuh istri muncul menginspirasi keberanian. Ini buktinya. Wa tukhaffifu alaihi wa tusaddiquhu wa tuhawwinu alaihi amrun nas. Jadi ada masalah apa? Kadang istri juga tampil galak. Boleh. Untuk melindungi suaminya. Siapa lagi yang akan menjaga kehormatan suaminya kalau bukan istrinya sendiri? Ya kan? Jadi di dalam dakwah itu Rasulullah dan Bunda Khadijah ini saling bantu itu, saling bantu. Walaupun yang lebih banyak keluar ini Nabi. Insyaallah. Rahimahullah taala, sehingga Allah rahmati itu. Sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Bunda Khadijah itu masuk Islam. Begitu masuk Islam, Jibril turun dan berkata kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Bunda Khadijah, umirtu. Rasulullah waktu datang kepada Khadijah itu sampai senyum. Luar biasa, belum pernah Rasulullah senyumnya selebar itu kepada istri. Umirtu. Aku diperintahkan. An ubasyira. Memberi kabar gembira. Khadijah. Aku diperintahkan memberi kabar gembira kepada Khadijah, kepadamu. Bibaitin min qasabin, bahwa kau sudah dibuatkan Allah rumah di surga dari qasab, permata. Ceritanya ini fantastis.
Lebih dahsyatnya lagi karena itu hari pertama Bunda Khadijah masuk Islam. Berarti Allah mencatat kebaikannya sebelum masuk Islam itu udah dicatat. Tinggal nunggu sahnya aja. Karena kalau dia kafir sampai meninggal nggak dapat ini. Tapi begitu dia masuk Islam langsung dikasih. Jadi perannya bersama Rasulullah SAW itu sebelum mengucapkan syahadah itu sudah cukup ketika dicatat untuk dapat rumah di surga. Gak ada wanita dibegitukan sama Allah SWT. Gak ada. Memimpi aja kita bisa begitu. Tapi baguslah kita tahu cerita ini karena inspiratif buat kita. Ketika ditanya, kenapa kok saya dapat rumah padahal belum mati? Orang kan dapat rumah di surga kan mati dulu. Iya kan? Tapi ini sudah dibuatkan Allah duluan rumahnya. Udah di DP, udah dipasang rumahnya, udah dikasih patokan. Penghuni surga sudah tahu itu rumahnya Khadijah. Khadijahnya masih di dunia. Masih jalan. Masih bersama Nabi. Tapi sudah di-tag atas jasanya kepada dakwah. Membersamai Nabi dalam 3, 4, 5 hal. Ya, itu sudah dapat rumah di sana. Ketika ditanya, kenapa saya bisa dapat rumah sebagus itu? Jawabannya, la sokhobun fihi wala nosobun. Karena di rumahnya Nabi itu, ketika membersamai Nabi itu, nggak pernah ada keributan di rumah itu. Dan tidak pernah ada keluhan di rumah itu. Jadi kalau yang mau tahu, rumahnya Khadijah itu kayak apa ya? Ustadz, kayak apa rumahnya Bunda Khadijah itu? Nggak pernah ribut dan nggak pernah ngeluh. Pantes aja dapat rumah di surga. Karena kita biasanya seneng ribut dan seneng ngeluh. Bener apa bener? Nah, udahlah. Jadi kalau ibu-ibu bisa nahan itu, bisa saja dapat rumah di surga. Kira-kira rumah di surga itu lebih bagus apa lebih bagus daripada di dunia? Di rumah ini yang di dunia ini bakal kita tinggalkan. Iya, jadi warisan, betul. Kalau yang di surga nggak ada waris lagi. Full punya kita. Kalau di rumah sini masih harus bayar PBB, bayar listrik, bayar air. Iya kan? Bayar keamanan. Iya. Di surga nanti bayar gitu nggak? Kagak ada. Selesai. Dahsyat kisah beliau. Saya tutup As-Suhaili. An Aisyah. Hebatnya Imam As-Suhaili, babnya itu dia tutup dengan kisah ketika Rasulullah sudah lama ditinggal wafat oleh Khadijah dan sudah nikah dengan Aisyah. Pinter-pinternya ulama itu masukin kisahnya di situ. Saya kalau ngeliat ini senyum. Walaupun sudah berkali-kali saya baca. Imam As-Suhaili an Aisyah, langsung dari Aisyah istri Nabi. Qalat maghirtu. Kata Aisyah, tidak pernah aku cemburu. Ala ahadin, kepada siapapun. Maghirtu, secemburu aku ala Khadijah. Kata-kata Aisyah. Padahal Aisyah itu paling muda. Satu-satunya yang dinikahi Nabi dalam keadaan perawan. Yang paling pinter, yang paling gesit, yang badannya paling langsing, yang pernah diajak balapan sama Nabi. Satu-satunya yang mandi bareng sama Rasulullah. Kalau saya bayangkan ada musnad Aisyah di rumah itu, kita semua yang Rasulullah bersama Aisyah itu ada satu buku panjangnya. Tapi yang sehebat itu masih mengatakan maghirtu ala ahadid, maghirtu ala Khadijah. Belum pernah aku secemburu aku melihat Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu senang sekali menceritakan tentang Khadijah. Bukan maksudnya membandingkan dengan istri-istrinya. Lagi di rumah Aisyah ngomong begitu, lagi di rumah Hafsah ngomong begitu. Lagi di rumah istri-istri yang lain, selalu yang dibicarakan Khadijah. Maka istri-istri Nabi yang lain setelah Khadijah itu harus tahan mental. Kalau pecemburu gak jadi istri Nabi. Aisyah aja sampai titik dia gak kuat. Sampai dia mengatakan, halakat qoblaan yatazawwajani. Kan perempuan itu, udah gak sopan bahasanya. Kan perempuan itu sudah mati sebelum kau menikahi aku. Berat ya ternyata. Jadi istri Nabi itu berat. Maka jadi istri orang soleh itu juga pasti berat. Jadi apresiasi kita itu kepada sesama manusia itu penting. Bahkan disebutkan
qabla an yatazawwajani Rasulullah bi thalathati sinin. Dia sudah meninggal dunia 3 tahun sebelum kau menikahi aku. Ya. Tapi kisah amaro an yubashiruha bi baiti min qasabin fil jannah itu yang paling membuat aku iri. Jadi orang selama ini keliru. Irinya bukan karena Khadijah lebih cantik, bukan. Bukan karena Khadijah lebih kaya, bukan. Walaupun benar. Khadijah itu di zamannya paling cantik. Dan di zamannya perempuan paling mandiri, paling kaya. Kalau sekarang ada perempuan cantik, kaya, pasti milih-milih itu nikah. Dia milih Rasulullah, belum punya apa-apa. Baru bisnis saja. Tapi 3 hal kan? Kalau ngomong jujur, akhlaknya baik, dan baik sama keluarga. Cuma 3 itu aja yang membuat Bunda Khadijah berani ngambil resiko nikah sama orang yang masih muda. Luar biasa. Jadi kata Aisyah, yang membuat aku cemburu adalah ketika baginda Nabi mengatakan, aku pernah disuruh Jibril menyampaikan kepada Khadijah bahwa dia dapat rumah di surga. Cemburu. Gak ada istri Nabi yang lain yang ada. Jibril datang kepada Aisyah, gak ada. Jibril datang menyuruh Nabi mengatakan ini kepada Hafsah, gak ada. Jibril datang menyampaikan pesan Allah kepada, gak ada. Cuman Khadijah saja. Saya klik-klik gak ada lagi, udah terakhir berarti, habis. Itulah penutupnya. Jadi pesan terakhir, jangan gampang cemburu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama paparan dari Ustadz Agung tentang tema kita pada hari ini. Kepada hadirin yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Mohon agar bertanya dengan singkat, padat, dan sesuai dengan tema kita hari ini ya. Apakah ada? Silakan panitia jika ini. Rolling mikrofonnya, mangga. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya tentang Ibunda Khadijah. Itu kan punya bisnis. Itu bisnisnya sebelum menikah, apakah sebelum dan sesudah menikah apakah tetap dijalankan? Kemudian apakah beliau punya karyawan? Kalau punya karyawan, karyawannya itu laki-laki atau perempuan? Karena kan setahu saya ya, perempuan kan tidak wajib mencari nafkah, sementara Bunda Khadijah ini kan pebisnis yang sukses. Nah, bagaimana itu Ustadz? Apakah karyawannya ada yang laki-laki atau perempuan? Kalau ada karyawan perempuan, apakah ini berarti boleh seorang perempuan itu bekerja setelah menikah? Gitu aja, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu ingatkan kalau ada yang saya belum jawab ya, karena tadi ada beberapa poin-poinnya tuh saya nggak hafal, nggak nyatet. Jadi apakah boleh perempuan bekerja? Boleh. Setelah menikah? Boleh. Asal dapat ridho dari suaminya. Dapat ridho dari suaminya. Kemudian boleh nggak dia punya bisnis dan menghasilkan? Boleh. Untuk apa dananya? Apa penghasilannya kalau suaminya sudah menikah? Ya jaga-jaga kalau suaminya kurang. Boleh jaga-jaga. Investasi? Boleh. Untuk anak-anak? Boleh. Boleh. Silakan, bagus itu. Asal tidak mengorbankan tadi rumah tangga. Dan usahakan sedapat mungkin bisnisnya itu tetap di lingkungan yang aman. Kalau Bunda Khadijah di rumah, rumahnya gede. Rumahnya besar Rasulullah. Jadi ada tempat yang memang bisa bisnis. Dan di situ laki dan perempuan, tapi memang dipisah sama beliau. Beliau tuh sudah bagus sebelum saat, belum ada syariatnya sudah mungkin karena memegang prinsip-prinsip Nabi Ibrahim kan, menjaga pandangan. Jadi ada karyawan Bunda Khadijah yang laki-laki ada, tapi dibatasi geraknya. Enggak ikut masuk, enggak sebelah-sebelahan, bercanda-bercandaan, cubit-cubitan, dia enggak. Karena yang ditakutkan itu. Ya bisa, kenapa? Yang penting tuh tegas. Masalahnya perempuan kadang-kadang enggak tegas dan emang cari-cari jangan-jangan, itu bahayanya tuh di situ. Kalau dia bisa tegas, ya kan? Yang karyawan laki-laki di luar, yang owner boleh dong nyuruh-nyuruh begitu kan? Kalau dia enggak suka,
Silakan cari tempat lain. Itu. Bahkan Bunda Khadijah ini ketika laki-laki yang kerja untuk dia sudah meninggal dunia, anak-anaknya itu menjadi anak angkat semua. Makanya Bunda Khadijah itu punya darul yatama, punya semacam tempat anak-anak yatim. Jadi sekalipun suaminya itu yang tadinya kerja untuk Bunda Khadijah itu sudah meninggal, tetap dapat pesangon itu di zaman itu. Luar biasa Bunda Khadijah itu terkenal sebagai wanita yang orang banyak bergantung kepadanya. Pebisnis, orang-orang kecil lah itu kan. Bunda Khadijah sekali bisnis itu ke luar negeri dia, ke Syam, ke Yaman. Makanya Rasulullah pernah diuji kan waktu itu dengan perjalanan, salah satu perjalanan kan, untuk melihat karakternya. Jadi boleh. Tapi asal tadi jangan sampai melanggar ridhonya suami. Kalau suaminya bilang jangan kerja, ya sudah. Kamu di rumah saja misalnya, ya di rumah saja. Kalau masih bisa bagi waktu bagus. Nah, gitu. Tapi kalau memang kata dia nggak usah, ya sudah stop. Tapi kita perhatikan juga, ya suami yang boleh begitu tuh biasanya yang memang sudah mapan. Tapi kalau suaminya masih empot-empotan pasti dia butuh juga bantuan kan? Gak apa-apa, membantu boleh, asal jangan proporsinya lebih banyak yang laki yang perempuan. Itu berarti sudah mengambil alih. Untuk perempuan yang soleha nggak masalah dia. Dia penghasilan lebih besar tapi dia tetap taat sama suaminya. Yang jadi masalah ini kadang-kadang perempuan kalau penghasilan lebih tinggi dari suami, dia jadi besar kepala. Akhirnya dia injak-injak suaminya. Nah, itu berarti keretakan rumah tangga. Untuk apa penghasilan yang besar kalau rumah tangganya retak? Nah, gitu. Jadi tetap harus diukur. Makanya Bunda Khadijah itu kan bisnisnya tiga perusahaan. Dari suami dan ayahnya. Itu. Tapi tidak pernah sekalipun kita temukan dia membentak Nabi. Nggak pernah. Yang ada malah justru mensupport, membantu. Nggak pernah dia mengatakan duit saya lebih banyak dari duit kamu. Nggak pernah. Nggak pernah. Serius ini memperhatikan. Iya nggak apa-apa. Jadi boleh seperti itu. Tadi jaga ininya. Yang nggak boleh itu kan ikhtilat, jelas. Kalau ikhtilat kan nggak boleh, bercampur baur nggak boleh. Jadi sekalipun kita punya pegawai laki perempuan tetap harus kita pisah. Ya, harus pisah. Ya, karena kita bertanggung jawab atas semua orang yang kerja di bawah kita. Kalau dia bekerja di bawah kita, terus kemudian dia melakukan dosa di situ karena lingkungan kerjanya, berarti kita tanggung jawab. Kalau ada yang nginep, berarti kita siapkan kamar-kamar gitu yang terpisah. Jangan mereka nginep bareng di situ. Bahaya, tanggung jawab kita. Nah gitu, jadi semua aturan-aturan Islam tetap ditegakkan, maka boleh dia berbisnis seperti itu. Kembali, asal kemudian ini tidak mengorbankan rumah tangga, peran dia sebagai suami, istri, sebagai ibu kan, gitu kan. Tapi kalau dari bisnis itu anak-anak bisa bekerja, jadi punya pengalaman, yang putri-putri jadi juga mahir berbisnis kan. Nah, bagus kan berarti mempersiapkan anak kita yang putri ketika menikah nanti tidak full tergantung kepada suaminya. Bagus itu, tapi didik anaknya supaya taat. Itu yang berat itu. Mampu menghasilkan tapi tetap patuh. Bagus itu. Jadi anak kita, ya kita kan nggak pernah tahu. Saya mengatakan kepada anak saya, semua anak perempuan yang 4 orang anak saya perempuan, semua saya didik untuk jadi anak-anak yang mandiri. Saya bilang kita nggak pernah tahu kamu nikah sama suamimu kaya misalnya gitu kan. Nggak tahu cuma 3 hari meninggal. Mana kita tahu? Terus kamu nggak punya pekerjaan, anak-anak mau diapain? Kalau misalnya sudah punya anak, sekian tahun meninggal. Ya kan? Mau ngandelin suami berikutnya, mandiri. Maka saya support mereka untuk punya mandiri. Tapi tetap diajarkan sama ibunya bahwa tetap ketaatan sama suami. Itu yang berat tuh di situ. Keseimbangannya saja. Ada nggak yang belum saya jawab tadi dari pertanyaan ini? Saya lupa, takutnya ada yang miss. Sudah semua ya? Sudah Ustaz. Sudah semua, baiklah. Alhamdulillah. Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakumullah khairan untuk ilmunya. Saya izin bertanya terkait yang waktu turunnya Al-Quran itu Ustadz. Kan disampaikan kalau turunnya itu di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Ya. Nah sementara di Indonesia ini juga sering ada perayaan Nuzulul Quran itu Ustadz. Nah kalau Nuzul Quran kan memang waktunya itu malam 17 Ramadan ya Ustadz. Nah itu bagaimana ya Ustadz kaitannya gitu? Apakah
nuzul Quran itu tuh waktu turunnya wahyu di pas yang di Gua Hiro yang pertama kali itu. Nah kemudian kalau yang di malam Lailatul Qadar itu waktu turunnya ke Al-Quran utuh ke Baitul Izzah itu atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya udah benar itu. Oh gitu. Ya baik. Ya jadi Lailatul Qadar itu yang ke Baitul Izzah, tinggal kita ambil mana salah satunya, turun seutuhnya atau turun langsung, lain lagi kan. Tapi dua-duanya ada dalilnya. Terus kemudian yang nuzul Quran yang tanggal 17, kalau tanggal 17 Ramadan itu peringatan tentang waktu pertama kali turun Quran yang surah Al-Alaq itu turun di Gua Hiro kepada Nabi sebagai 5 ayat pertama. Itu saja yang diperingati. Jadi nuzul Quran tidak sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tanggalnya tidak pernah diketahui. Itu. Tapi ada batasan-batasannya kata Nabi. Carilah di 10 malam terakhir. Kalau 17 kan bukan 10 malam terakhir. Nah, jelas dari situ kan. Terus carilah di malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29 itu kan. Nah, kalau kau tidak bisa mencarinya di tanggal-tanggal ini, carilah di 27, 25 dan 27. Itu nuzul Quran. Jadi itu Lailatul Qadar. Walaupun ada pendapat-pendapat ulama, Lailatul Qadar bisa datang lebih awal sebelum 10 malam terakhir. Ada dalilnya yang kata Nabi carilah di seluruh hari malam, seluruh malamnya. Nah, itu kalau mau aman kan sisir aja dari malam pertama. Nggak mungkin nggak ketemu itu. Cuma masalah siapa yang kuat. Kita terawih aja kadang-kadang udah pegel-pegel gitu kan. Nah, gimana harus terbangun di malam hari setiap hari. Ya, walaupun bisa jadi ada. Saya yakin bisa ada. Itu yang paling aman. Baik, ada lagi? Monggo silakan panitia. Punten takut ada yang miss tadi yang Lailatul Qadar itu yang di Baitul Izzah tadi ya? Ya. Ya. Kenapa tiap tahun Lailatul Qadarnya berbeda? Kan? Atau karena di saat Lailatul Qadarnya yang ditakdirkan Allah waktu turunkan itu, waktu itu bulan Ramadannya belum puasa. Berarti tidak ada kaitan. Jadi gini, Lailatul Qadar itu bisa berdiri sendiri, bisa berkaitan dengan malam yang dicari orang. Nah, ketika sudah dicari-cari, tanggalnya Allah rahasiakan untuk memotivasi semua orang menghidupkan malam Ramadan. Tapi untuk yang Lailatul Qadar yang turun itu, ya satu itu saja. Berarti kalau maksudnya ketika selanjutnya kita sekarang mah, Lailatul Qadar itu bukan di tanggal yang waktu itu turun Qurannya. Hanya waktu itu saja. Sekali waktu. Kan Al-Quran turun di bulan Ramadan kan, di tahun ke-1 kenabian. Atau hijrah minus 13 tahun. Karena Rasulullah berhijrah 13 tahun setelah kenabian. Nggak ada yang puasa di situ. Nggak ada yang mencari-cari Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadarnya hanya menandakan turunnya waktu itu kebetulan Lailatul Qadar. Bukan kebetulan, ditakdir Allah Lailatul Qadar. Setelah tahun kedua Hijriah, Ramadan, sampai sekarang kita cari-cari Lailatul Qadar. Tidak sama dengan Lailatul Qadar yang waktu itu turun. Cuma momentum saja. Sama kayak misalnya, ibu lahir di hari misalnya di bulan Muharram, di tanggal 1 Muharram. 1 Muharram itu kan bergerak tanggalnya kan. Bisa bulan apa saja kalau bulan Hijriah Miladiah kan. Nah, itu beda-beda kan. Tapi hari yang kita lahir itu ya sekali itu saja. Selebihnya kan harinya bergeser-geser. Gitu. Tadi ada satu lagi, ada Ibu. Iya, silakan. Ini sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan mengenai Bunda Khadijah, Ustadz. Ya. Dari sikap beliau yang seperti ini, mungkin adakah buat kami-kami yang hidup di masa kini, amalan apa yang bisa kita bisa seperti beliau dengan menerima Rasulullah? Mungkin suami-suami kita bukan nabi, tapi dengan sifat suami-suami kami yang manusia, bagaimana kami bisa istiqomah seperti beliau. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Ya. Ini saja tadi beberapa hal tadi di sini. Ya. Nih farraja tuthabbitu tukhaffifu tusaddiqu
tuhawwinu. Nah, itu aja sikapnya kepada suaminya. Walaupun kita tahu bahwa tadi benar, suaminya kan bukan nabi kan, dan ibu juga bukan Khadijah kan, aman lah. Dia tenang. Sama aja gitu di sana. Saya, ibu juga membayangkan suaminya ya mendekati Nabi misalnya gitu kan. Saya juga membayangkan istri saya mendekati Khadijah begitu kan, sama. Tapi kan pada akhirnya kita semua ini pasti punya kekurangan. Nah, makanya farrajallah tadi, sering-seringlah kita itu ya menjadi pelipur kesedihan. Jadi ada kan adabnya kata Nabi, ketika orang lagi sedih jangan tampilkan kebahagiaan. Ketika orang lagi meninggal dunia jangan ceritakan tentang kelahiran. Ketika orang sedang, sama sebaliknya, ketika orang sedang berbahagia jangan sedih. Walaupun kita lagi sedih. Kenapa? Merusak suasana kan. Dia lagi sedih kita langsung, wah, saya kadang-kadang suka kasihan. Orang lagi takziah itu saudara sana ketawa-tawa. Ini kan lagi berkabung, ini ketawa kamu ngapain gitu. Kalau lagi ada yang lucu, jauh-jauh lah gitu. Iya kan? Jadi gitu. Jadi bagaimana menjadi yang melipur apa kesedihan itu. Itu penting tuh. Kalau suami pulang punya banyak kesedihan tuh kan kita bilang cemen loh. Balik lagi dia keluar lagi bawa hidupin lagi mobilnya, pergi dia. Dicarilah perempuan yang ngerti dia. Siapa yang salah? Salah semua. Tapi mbok iya dia lagi miring gitu kita harusnya sini mas itu kan apa kayak gitu siapin apa yang dia senang kan suami kan beda-beda kan senangnya tuh siapin apa, ada yang senang teh kopi segala macem secang apa terserah lah siapin, intinya kita tahu, makanya perlu mengenal tadi ta'aruf tuh kan, ta'aruf tuh mengenal apa yang dia sukai ya, apa yang sukai. Kalau perut sudah berisi, sudah kenyang, lelahnya sudah hilang kan pasti dia mudah menerima kritikan ya. Kita dikritik tuh kan ada caranya kan. Itu satu. Yang kedua, ya tusabbitu, sabbata. Jadi kuatkan, menguatkan. Jadi istri itu dia berperan menguatkan suaminya. Suami itu kadang-kadang dia rapuh juga. Sekalipun dia kuat itu di luar, tapi di rumah dia. Kalau dia sudah percaya kepada istrinya, dia akan tunjukkan sisi kerapuhan itu. Karena dia tahu istrinya nggak akan menceritakan. Tapi kalau di luar dia pasti tutupi. Perempuan laki-laki itu begitu. Jadi kalau dia lagi kayak anak-anak gitu di rumah, kata ini Kola Aisyah Dahlan, kolat. Kata dia kalau suami, saya masih ingat, kalau suami pulang terus kelihatan kekanak-kanaannya, jangan di apa istilahnya? Kata istilahnya dia itu, jangan dicela gitu, jangan dicela karena dia itu nggak bisa jadi anak-anak di kantornya. Dia nggak bisa jadi pura-pura kayak anak-anak di teman-temannya, bakal diledekin dia. Jadi jadilah rumah yang bisa menutup auratnya. Jadi aurat itu bukan hanya fisik, termasuk di situ. Jadi iya, jadi ketika dia lagi kayak anak-anak itu kita bilang, "Lah kamu kayak anak-anak." Akhirnya dia nggak insecure gitu. Jadi nggak nyaman dia di rumah. Itu. Tukhaffif, meringankan beban, tantangan, terutama kalau dia dai, apalagi dia misalnya punya tanggung jawab dia jadi pemimpin di kantornya itu kan. Tampil sebagai ibu pemimpin itu kan, ibu direktur itu ketika tampil itu kan harus ada wibawa itu. Dijaga itu dia senang kalau dia terjaga begitu kan dia lihat bangga. Ya kan? Kalau disuruh bareng, diajak bareng datang. Kalau nggak usah lah ini dia mungkin merasa nggak pantas juga bawa istrinya, ya udah tinggal. Jangan curiga terus. Kenapa aku nggak dibawa? Ada apa gitu kan? Ya kalau orang baik dia akan dikeliru. Kalau kita curiga ya sama nanti timbal balik dia. Tusaddiqu, membenarkan. Ya. Sekalipun kita tahu nih kayaknya agak kurang gitu ya, tapi benarkan dulu aja. Iya saya support mas, support. Oh iya support. Tapi mungkin nggak kita perlu perhatikan ini. Oh iya benar-benar. Yang penting pertama kalimat itu support. Jadi orang tuh sudah yakin. Terus tuhawwin, apa itu? Melindungi urusan dari gangguan-gangguan. Jadi jadilah protektor di situ. Ya kan? Ada perempuan datang ya, "Jeng, Bapak saya lihat tadi lagi di kafe sama perempuan lain." Wow, langsung panas. Tuh, naik ke atas itu. AC nggak kerasa tuh saking panasnya. Nah, harusnya bagaimana?
Ya santai aja dulu gitu kan, santai dulu. Ini motif orang ini ngomong apa? Ya kan, nggak semua perempuan itu teman sama perempuan. Kadang-kadang jahat juga dia. Saya sering lihat di gerbong perempuan. Saya ketinggalan kereta kan, daripada saya nggak naik, saya masuk gerbong perempuan, jalan menuju gerbong kedua. Gerbong kedua kan sudah gabung. Pas saya lihat di situ, ini anak-anak muda nggak ngasih duduk kepada ibu-ibu. Pantasan ibu-ibu yang tua-tua ke sana, ke gerbong kami kan. Kami yang kasih tempat duduk. Berarti kejam juga perempuan-perempuan muda itu. Itu pikir saya masuk di gerbong, kan kalau naik kereta gerbong paling akhir sama gerbong paling depan itu khusus perempuan. Asumsi saya ketika masuk di sana tuh yang duduk tuh perempuan-perempuan tua semua, yang berdiri perempuan muda. Kebalik ternyata. Apa? Yang perempuan tua kan gak dapat duduk, akhirnya digeser ke tempat sana. Liatin kita gitu. Berdirilah kita. Dengan asumsi ya wajar lah, masa kita nggak kasih, kan ibu kita juga perempuan kan. Ya, tapi pas kita ngelihat kelompok, loh, harusnya kan dia lebih tepat dapat di situ kan, sehingga perempuan muda ke kita. Tapi kita nggak mau berdiri, kamu masih muda gitu. Dunia tuh kacau, intinya begitu. Intinya tuhawwinu, jadilah kita itu pelindung. Melindungi suami kita. Ketika ada orang fitnah-fitnah, enggak, suami saya tuh baik kok. Ntar dulu, keselnya tuh umpetin dulu. Buktikan sendiri, karena kalau dari orang lain, kalau bagus kadang-kadang terlalu bagus, kadang kalau jelek terlalu jelek. Nah, jadi kita tenang, ada orang ngomong baik, ini mah ujungnya boleh minjem duit enggak? Kalau jelek banget, wah ini jangan-jangan mau ngadu domba. Kita berantem, ternyata dia nungguin sisanya. Ngerti? Ya, tenang, gitu. Nah, itu 5 ya tadi ya? 5 hal tuh. Jadilah kita itu, apa tadi? Penghapus lara, pelipur duka, kemudian menguatkannya, kemudian meringankannya, kemudian membenarkannya, dan kemudian ya tadi melindungi dari fitnah-fitnah. Udah kalau seperti itu sudah 5-5-nya itu ada semua itu di dalam Ar-Raudul Unuf kitab ini. Maka mudah-mudahan tadi dapat yang bibaiti min qasobin, dapat rumah di surga. Itulah. Memang perjuangannya berat pasti. Itu, soal 5 hal itu. Ini file kan saya sudah kirim ya ke panitia, nanti tolong boleh di-share di grup atau dikasih kepada yang minta ya. Tolong dibaca-baca ulang untuk persiapan kita nanti pengajian berikutnya, insyaallah. Ada lagi? Masih ada. Satu lagi mungkin ya. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin saya tadi kelewat ya. Momentumnya apa waktu Ibunda Khadijah bersyahadat? Ya itu aja Pak Ustadz. Makasih. Jadi kalau kita lihat di sini di halaman 453, wa amanat bihi Khadijah bintu Khuwailid wa saddaqat bima jaa'a minhu. Jadi Bunda Khadijah ini nyaris tanpa momentum dia. Jadi tipikal wanita yang agak unik juga, pemikir kalau menurut saya. Karena waktu Rasulullah datang membawa berita bahwa dia didatangi Jibril, dia langsung cek kemana tadi? Waraqah bin Naufal kan? Balik lagi, menceritakan, menganalisis. Setelah selesai semuanya, buat dia aman semua, sampai dia menguji kan? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, kalau Jibril datang kasih tahu saya yang dia buka itu. Setelah semua itu menurut dia, oke, selesai. Jadi kalau kita membayangkan ada momentum besar kayak Abu Bakar ada momentumnya, Bilal ada ketika dia mau mati dibebaskan dan sebagainya. Kan ada momentum-momentum kan. Bunda Khadijah tuh saya mau beriman dah gitu aja dia. Nggak ada momen-momen yang apa istilahnya yang apa mendebarkan atau apa, nggak ada. Apa gara-gara Rasulullah pulang bawa hadiah gitu, nggak ada gitu-gitu. Anceng apa? Ya begitu saja kalau disebutkan di dalam hadisnya itu wa amanat bihi, Bunda Khadijah segera beriman kepada Nabi, ya, dan wasaddaqat bima jaa'a minhu, dan langsung membenarkan saja sudah, begitu saja. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba dia datang, ya Rasulullah, saya masih Islam. Oh iya, Rasulullah juga tenang aja, maksudnya yakin betul, yang satu yakin bahkan sampai gitu
kepada prosesnya. Satunya lagi sudah menyambut itu, misalnya tinggal nunggu saja. Rasulullah tuh nggak pernah ada ragu, jangan-jangan gimana kalau dia nggak masuk Islam gitu kan. Rasulullah nggak khawatir gitu. Dan istrinya pun yakin kepada suaminya tuh benar gitu, ya, benar. Jadi sama-sama trust gitu, sama-sama meyakini. So istrinya yakin suaminya benar, suaminya tinggal nunggu saja. Nggak perlu, dia nggak pernah tuh tiap hari, wahai Khadijah, kamu kalau nggak masuk Islam nanti kafir. Nggak ada ngomong-ngomong begitu. Walaupun benar ya, kalau nggak masuk Islam kan kafir kan. Tapi nggak perlu ngomong-ngomong begitu. Inilah idealnya rumah tangga Nabi ini dengan Bunda Khadijah itu. So, begitu saja, sesederhana itu. Baik, terima kasih Ustadz. Baik. Untuk pertanyaan lain, boleh disampaikan nanti di dalam WhatsApp group kita ya. Sudah masuk WhatsApp group semua? Yang nanti belum bisa, masuk, yang belum masuk. Iya, nanti bisa minta ke panitia supaya di-invite ya dalam grup. Baik, tadi menarik ya closing tentang profil Bunda Khadijah, bahwa beliau itu seorang yang kalau menurut Ustadz tuh cerdas ya. Karena ketika menerima suatu berita tuh beliau memverifikasinya dulu ke orang-orang yang memang sudah dipercaya. Kemudian dilakukan validasi gitu ya. Kalau istilah sekarang tuh ada metodologi ilmiah. Jadi sebetulnya Bunda Khadijah sudah menjalankan itu ya sebelum kita punya label menyebut tindakan tersebut. Baik, kepada tadi para penanya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadi bagian dari amal jariah dan menambah pemahaman bagi kita semua. Dan dengan berakhirnya tanya jawab, sampailah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa yang dipimpin langsung oleh Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Baiklah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sejatinya ada 3 kajian ini ya, saya bikin jadi 1. Ada 3 bagian, jadi alhamdulillah dalam sekali duduk kita seperti ngaji Ramadan, Syawal, dan Zulqa'dah sekalian. Ya, sekalian. Jadi 3. Walaupun mungkin tadi ada beberapa yang saya buru-buru menjelaskannya, tapi insya Allah tidak terlalu tetap terbahas. Dan kita sempurnakan pertemuan ini dengan berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan mengiringi langkah kita setelah pengajian ini untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba Allah yang mensyukuri apa yang Allah sudah takdirkan pada kita. Ya. Terutama karena pembahasan tadi berarti berupa suami. Suami yang insya Allah soleh. Ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal murabitin fil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.